Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kades Bojongkulur, Ibu Ambar Ratnawati, selamat datang Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua RW 025, selamat pagi Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Sholawat, Ustazah Bunda Andria, selamat pagi Bunda. Yang kami hormati dan cintai pemateri kita, Mbak Intan Erlita, MC, psikolog, jamaah dan hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, bertatap muka dan bersilaturahmi, yang mana pada pagi hari ini kegiatan kajian muslimah Nurul Sholawat yang biasanya pada hari Selasa kita alihkan pada hari ini Senin dalam acara parenting dengan tema orang tua menjadi sahabat terbaik anak. Semoga hadirnya kita di sini mendapatkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah ramai dan antusias. Tentunya kita akan mendengarkan materi nanti yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang cantik, muda dan segudang pengalamannya. Masya Allah, Mbak Intan Erlita. Beliau adalah seorang psikolog. Profil beliau adalah bernama Intan Erlita, MP psikolog, seorang managing director at Hijrah Coach. Saya membacakan singkat profil dan pengalaman profesionalnya ya, Mbak Intan. Nama Intan Erlita, MP psikolog. Beliau adalah managing director at Hijrah Coach, seorang psikologis, certified professional coach ICV dan IC Agile, certified Hijrah, Mind Practitioner, My Brand UK, founder Titik Putih. Pengalaman profesional sebagai tim coach, BPJS Kesehatan, Wika Gedung, Herbalife, Surefire Indonesia, Jim Niaga Syariah, PT Telkom Indonesia dan Telkomsel. Masya Allah, begitu banyak pengalaman, muda dan cantik ya ibu-ibu. Insya Allah ini memotivasi kita juga untuk menjadi lebih maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan jamaah serta tamu undangan yang berbahagia, dengan memohon ridho Allah agar rangkaian acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita dengarkan Mbak Intan yang akan menyampaikan materinya. Kepada Mbak Intan, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Ambar, Ibu Kades. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sekaligus saya mengapresiasi nih, artinya Ibu Kades hadir di hari ini memberikan dukungan, ya, dukungan kepada ibu-ibu. Karena jadi ibu tuh nggak gampang ya, bener nggak? Jadi bukan hanya dukungan dari suami, tapi dukungan dari Ibu Kades sebagai aparatur negara terdekat dari masyarakat tuh
Masya Allah. Jadi ibu-ibu banyak bersyukur ya, karena banyak orang susah loh menggapai kadesnya, ya nggak? Ngobrolnya tuh susah, ini Masya Allah ya. Terima kasih Bu. Kemudian Ibu Novi juga, Bu RW-nya juga Masya Allah bisa hadir di kegiatan taklim. Kegiatan taklim kan salah satu sarana kita silaturahmi ya. Seminggu sekali saling tahu kabarnya, apa kabar. Kalau di rumah saya kayaknya udah nggak ada Bu taklim begini Bu. Saya nggak tahu Bu tetangga saya apa kabarnya. Jangan ditiru ya. Jadi kadang-kadang saya merindukan suasana kayak gini. Saya tuh dulu ingat ya lihat anak-anak kecil kayak gini tuh, mama saya tuh dulu suka kayak ibu-ibu gini nih, ikut taklim. Saya suka bercanda sama kakak saya gini, taklim mana yang belum pernah saya ikutin di lingkungan DKI Jakarta. Saking mama saya tuh suka bawa saya ke taklim. Tapi Masya Allah ternyata kayak gini tuh membiasakan anak apa? Cinta ilmu. Jadi ibu-ibu kalau ada anak bawa aja Bu, tapi diajarin adabnya, bagaimana ya. Jadi jangan, gak usah ikut repot bawa kamu jangan ya. Bu Novi makasih. Kemudian ini Bunda nih, sahabat saya Masya Allah, ketemu Bunda waktu itu tahun berapa Bunda? Belum pandemik lah ya Bunda pokoknya. Pertemuan pertama yang mengesankan, setelah itu berlanjut melalui WhatsApp, sosial media ya Bunda ya. Bunda Asia ini saya senang karena suka melengkapi materi saya dari sisi agama. Jadi ibu-ibu saya boleh ini dulu ya, mengcounter diri saya dulu ya. Saya bukan ustazah ya. Jadi jangan tanya ayat sama saya. Kalau soal ayat saya sendiri masih fakir ilmu Ibu. Saya masih belajar. Mungkin saya lebih awam daripada ibu-ibu yang di depan saya. Masya Allah kajiannya tiap minggu nih ya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Ibu Novi juga MC kita. Ibu Sari MC kita. Terima kasih banyak. Tentu yang paling saya sayangi adalah ibu-ibu dari taklim. Apa nama taklimnya Bunda? Nurul Salawat. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang Allah titipkan kepada saya bisa saya berikan kepada ibu-ibu, dan mudah-mudahan atas pertolongan taufik dan hidayah dari Allah bisa menjadi satu hal kebaikan ke depannya. Mohon saling mendoakan ya Bu ya. Waktu Bunda mengajak saya jadi pembicara di taklim, saya tuh suka bilang gini, Bun, nggak salah ngajak saya nih, harusnya saya ikut Bunda nih ya. Bunda ilmunya Masya Allah. Tapi tentunya akhirnya saya berpikir gini, kenapa saya mencoba sharing? Bisa jadi Bu, saya yang paling banyak salah Bu. Ya, karena saya banyak salah, jadi sama Allah diperintahkan nih, kesalahan kamu rapihin terus bagi ilmunya gitu ya. Saya alhamdulillah Bu, saya punya anak 4. Ya, Insya Allah banyak ya. Jadi gak apa-apa Bu, anak banyak seru Bu. Anak saya yang pertama udah kuliah alhamdulillah. Anak saya yang kedua agak jauh Bu, karena waktu itu saya kuliah kan S1. Kalau psikolog tuh sekolahnya panjang Bu, S2 dulu, profesi dulu, 7 tahun saya kuliah ya, total sampai lulus. Jadi S1 selesai, saya langsung nikah karena sama ayah saya nggak boleh pacaran. Jadi saya langsung nikah, jadi saya umur 22 tuh udah punya anak 1. Tapi setelah itu saya ini dulu, pending dulu karena saya kuliah lagi. Ya, jadi saya punya anak keduanya tuh 7 tahun kemudian. Ya, jadi anak kedua saya tuh SMP kelas 3, terus ada SMP kelas 1, dapat bonus SD kelas 4. Ya, jadi rame ya, segala umur ada tuh, dari mulai yang dewasa, remaja, anak-anak ada semuanya. Masya Allah, saya termasuk yang kalau saya bilang anak pertama saya tuh gurunya saya sebetulnya. Ya nggak, ibu ngerasa nggak? Karena kan kita kan jadi orang tua nggak ada teorinya, betul nggak sih Bu? Ya. Coba ada nggak teori menjadi orang tua yang baik? Banyak sih teori ya Bu ya. Tapi jaminan bakal sukses ada nggak? Nggak ada. Di agama pun kebetulan alhamdulillah nih atas pertolongan Allah, saya belajar psikologi Islam setahun belakangan ini. Itu juga tentang aturan-aturan. Tapi nggak ada satupun juga yang menjamin lakukan ini maka anakmu akan soleh soleha, nggak ada. Tapi setelah saya baca antara ilmu psikologi dan psikologi Islam, ternyata ada kesamaan Bu. Kesamaannya apa? Anak itu produk hasil didik orang tua. Jadi sebelum ibu komplain yang ngeluh ke saya, ya, anak saya pendiam, anak saya pemarah, anak saya pemalu, anak saya ngebangkang, anak saya baik, anak saya soleh, itulah hasil produk ibu. Karena semua anak lahir itu baik Bu. Gak ada anak lahir, wah dia besarnya jadi kayak penjahat. Gak ada Bu. Semuanya secara harfiahnya anak kita tuh dilahirkan dalam kondisi baik.
Dalam ilmu psikologi dibilangnya apa Bu? Anak itu lahir dalam kondisi kertas putih, itu ilmu dunianya. Bagaimana orang tua menuliskan, menjadikan dia seperti apa. Dalam agama kita kan menjadikan Yahudi, Majusi dan sebagainya adalah orang tuanya. Jadi artinya Bu, sebelum kita komplain anak saya A, B, C, D, E, F, G, berarti kita dulu Bu yang harus diperbaiki. Itu dulu. Jadi belum kita ngomong orang tua sebagai sahabat dulu nih. Dan kenapa korelasinya saya bilang anak pertama saya itu adalah guru saya. Karena begitu saya tahu ilmunya Bu, ternyata saya yang paling zolim kepada anak pertama saya. Dan saya tahu itu kapan Bu? Anak saya SMA. Ibu bisa bayangin, berarti saya dari kecil sampai anak saya SMA, saya memberikan pola asuh yang salah. Saya nangis Bu begitu saya tahu. Saya psikolog, tapi saya salah, bayangin Bu. Berarti sama aja gini kan, saya dikasih pisau buat masak, tapi saya lukainnya anak saya, gitu kan analoginya kan. Ketika saya tahu saya salah, tapi itu saya bilang ini cara Allah sayang sama saya, udah itu aja. Allah kasih saya kesadaran, karena kesadaran itu hak prerogatifnya Allah ya. Allah kasih saya kesadaran, saya belajar. Saya dapat guru yang mengarahkan saya ke agama. Guru saya cuma bilang gini, udah nggak usah komplain anak kamu A, B, C, D, E, F, G. Tobat, istighfar, itu dulu. Karena kamu yang harus diperbaiki. Wah itu, nggak panjang konsultasinya, 15 menit. Tapi buat saya itu powerful. Kamu mau anak soleh? Kamu mau anak kamu soleha? Kamunya udah soleh belum? Kamu mau anak kamu baik? Kamunya udah baik belum Tan? Kalau belum, kamu gak usah konsul ke sini, pulang perbaiki diri kamu. Guru saya cuma ngomong gitu. Jadi boro-boro dengerin masalahnya Bu. Karena apa? Ibu-ibu itu kan sama ya, sama saya juga saya ibu-ibu Bu. Ibu-ibu itu kan sama ya, ngeluh mau didengerin, betul nggak? Terus yang disalahin si anaknya, betul nggak? Karena itu jadi sama saya kemarin. Anak saya Ustadz bla bla, stop, jangan dulu anaknya. Kamu mau anak kamu jadi apa dulu? Jadi apanya aja saya bingung. Iya ya, saya mau jadi apa nih anak saya? Duniawi dong langsung ya, sukses, punya perusahaan, bla bla bla. Stop, ya wajar deh anak kamu salah. Kamunya kayak gini, tembakannya gitu loh langsung. Jadi pertama kali sarannya adalah malam ini kamu sholat, tahajud, tobat sama Allah. Karena kamu dikasih dititipkan anak, tapi kamu tidak memperlakukan secara baik. Sehingga ini adonan akan mengerasnya ke arah yang salah. Udah Bu, itu mah lepas tuh semua teori yang saya pelajarin Bu. Terlalu apa Bu? Sombong. Sombong, ngerasa saya psikolog, ilmu saya banyak, saya praktek di rumah sakit, ya kan? Sombong dia tuh akhirnya. Gak lama dari itu saya akhirnya memutuskan untuk, kenapa saya bilang kesadaran dari Allah tuh mahal Bu. Makanya saya bilang Bu, anak-anak sering-sering Bu bawa ke kajian ilmu, karena dari kajian ilmu itulah dapatnya kesadaran Bu. Jadi biarin deh Bu anak-anak mau ngomong kayak anak-anak sekarang ya. Anak saya juga kalau saya ajak ke kajian tuh kayak mukanya tuh bete ya Bu, kayak muka perang ya Bu ya, gitu ya. Saya diemin aja, saya suruh duduk aja diem. Saya cuma bilang diem, duduk, terserah kamu mau dengerin mau enggak, pokoknya duduk diem di sini. Cuma boleh keluar kalau kamu mau ke toilet, udah handphonenya taruh. Jadi kita tuh orang tua ada main tegasnya. Kalau anaknya udah gede-gede ya, kalau masih kecil-kecil kayak ini kan agak susah ya. Tapi kalau udah mulai SD kelas 1 Bu, udah mulai ajarin tuh norma, adab, bagaimana berperilaku depan umum. Anak-anak bisa kok, bisa, tinggal orang tuanya. Baik, kayak cerita itu, kenapa saya intro pakai cerita saya Bu? Karena justru setelah sayanya berubah Bu, ya sekali lagi Bu, sama satu lagi pesannya guru saya, mungkin ini saya sampaikan ke ibu-ibu juga. Doa sama Allah jangan pernah putus, karena Maha yang membolak-balikan hati manusia itu Allah. Ya, jadi setelah istighfar doa Mbak Intan. Kalau anak lagi tidur doain Mbak Intan. Ya Allah lembutkan hati anak saya, ya Allah, terus kasih usapan. Dalam ilmu psikologi dunianya apa Bu? Namanya rebonding. Jadi kalau kita pernah buat kesalahan, memang waktu terbaik itu kapan Bu? Pas anak mau tidur atau kamu yang lagi mulai ngantuk gitu ya. Itu saat terbaik, ucapkan kata-kata terbaik. Kalau ilmu dunia namanya hypnoparenting Bu. Jadi Mas mau tidur nih,
Anak sayang, Masya Allah, semoga jadi anak soleh ya. Kalau orang Sunda mah bilangnya sing bagernya nah, sing soleh ya gitu ya. Itu adalah masa terbaik. Mungkin anak dengernya sampai gini, gitu ya, teler ya. Tapi justru itu masuk dalam gelombang anak apa? Kesadarannya lagi nggak full, tapi mulai agak mau tidur. Itu gampang banget tuh masukinnya, Bu. Jadi orang capek-capek hipnoparenting, hipnoterapi, hipnotis dan lain-lain. Sebenarnya Allah tuh udah ngasih waktu hipno terbaik ibu kepada anaknya. Ibu nggak perlu psikolog, Bu, nggak perlu, terakhir aja ke psikolog, Bu ya. Tapi sebenarnya ibu udah punya kemampuan itu. Cuman kadang-kadang kita males, Bu. Gimana mau jadi sahabat, lawang ngebondingnya aja males. Kata terlambat insya Allah nggak ada, Bu, karena saya coba ngebonding sama anak saya, Bu, 2 SMA, dia laki-laki, bayangin susahnya kayak apa tuh. Sama kayak Bu Novi tadi, anak saya yang pertama, kalau nggak ditanya nggak ngomong. Bayang emaknya bawel nih padahal ya, ini emaknya bawel. AA, saya orang Sunda, Bu, kebetulan saya Bandung Tasik. AA pulang dari mana? Nah, kayak muka, ya. Wah, kalau ngomongin dunia, anak gak ada sopan-sopannya sama orang tua ya. Pengennya kan sini kamu kalau ngomong tuh ngadep ke muka, karena dulu ayah saya tuh galak, Bu, ayah saya. Kalau ngomong kita nggak boleh, Bu, nyamping, harus ngadep muka ayah saya. Tapi anak sekarang dididik begitu ngelawan, betul nggak? Aduh, kalau ngomongin dulu ya kayaknya dulu bapak ayah kita gini aja kita udah diem ya nggak sih, nggak berani. Sekarang nggak bisa, kalau gini yang kecil aja ngomong bunda kenapa gini, malah bundanya yang malu ya. Nah, di situ akhirnya saya, oh ya, tapi di situ, Bu, kekuatan the power of doa, the power of kita belajar, benar yang tadi Bunda Asia katakan dan Bu Kades katakan. Ibu jangan berhenti belajar, beneran deh, Bu. Mungkin sekarang Ibu ngerasa ilmu yang disampaikan gak bermanfaat, tapi percaya ilmu itu tuh kayak tools, Bu, kayak senjata. Mungkin sekarang kita nggak perlu ngeluarin golok, betul nggak, Bu? Mungkin kita sekarang ngeluarinnya pisau aja, orang cuman buat masak ya nggak? Oh, besok kita harus nebang pohon, oh keluarnya golok yang lebih besar. Itulah ilmu, Bu, nggak kelihatan, itulah alat. Jadi sepanjang berjalan waktu, Bu, ya, saya dibilangin gini, nggak ada kata terlambat, Mbak Intan. Doa, 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 doa. Belajar, 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 belajar. Ibu perlahan tapi pasti ya, Bu. Masya Allah, anak saya yang pertama, Bu, yang nggak pernah mau cerita apa-apa, laki-laki loh, Bu. Sekarang kuliahnya di Bandung, alhamdulillah dapat di kedokteran gigi Unpad, Bu. Anak yang gak pernah mau belajar, anak yang sebodoh amat, cuman mojok doang. Zaman online waktu pandemik, guru ngomong laptopnya dikeatasin ya, Bu ya, dianya tidur nyenyak. Coba bayangin, di ujung akhirnya SMA tiba-tiba dia ngomongin cita-cita dia, Bu, mau jadi dokter gigi. Itu yang namanya saya, ya Allah, bener ya, buah dari kita sadar, berdoa, minta ampunan sama Allah, dicampur kita belajar ilmu parenting, Allah yang gerakin hati anak saya. Udah itu aja. Jadi kalau ditanya Mbak Intan, kok bisa deket sama anak cowok? Bayangin, Bu, anak cowok ya mau ujian WA, itu saya sampai sekarang masih, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Anak saya, Bu, cowok tiap mau ujian WA saya, Bunda aku mau ujian, kok aku deg-degan ya, Bunda doain aku ya, Bunda aku ini, Bunda ujian besok tuh berat banget buat aku. Anak yang gak pernah ngobrol sama bundanya. Jadi ketika Allah punya keinginan itu bisa, tapi masalahnya, Bun, selama ini kita nyalahinnya siapa? Anak. Ini slide saya belum dibuka nih, belakangan dulu nih, kesadaran dulu soalnya, karena mudah-mudahan Allah jaga nih hati saya. Setelah itu pun pengaruh ke karir saya. Jadi saya akhirnya dulu tuh obsesi saya, Bu, oh saya harus punya kantor, saya mau punya dunia banget deh. Dari situ I quit. Bukan berarti aku berhenti kerjanya, tapi ritmenya aku ubah dengan pekerjaan saya nomor 2. Once misalnya nih, hari ini saya ada schedule bla 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 bla. Tapi nanti ini jam 1 anak saya tiba-tiba urgent nih, telepon dari sekolah dan mengharuskan saya ke sana, saya bisa tuh, Bu, meng-cancel pekerjaan saya yang tidak urgent. Kalau ngajar nggak bisa ya, tapi kalau misalnya meeting apa segala macam saya kasih ke tim. Jadi merubah prioritas. Kalau dibilang takut rezekinya mati, enggak tuh, Bu, rezeki ada terus. Beneran deh. Tapi jangan setelah ini resign ya. Terus saya disalahin sama suaminya. Enggak, artinya gini, silakan terus berkarya, silakan terus, kita kan juga punya keilmuan yang harus kita
amanahkan kan gitu ya. Tapi jangan sampai lupa bahwa pada akhirnya nanti yang ditanyakan seorang perempuan sama Allah itu cuman salah satunya peran kita sebagai istri dan anak-anak yang dititipkan kepada kita. Jadi bukan tentang banyak-banyakan anak. Akhirnya saya terpikir, ya Allah, saya dititipin 4. Itu pertanyaannya berapa lama, wallahu alam bisawab, nanti di akhirat. Cuman dari situ saya tahu setidaknya kesalahan saya bisa menjadi pembelajaran ibu-ibu semua, sehingga mudah-mudahan atas taufiknya Allah ibu-ibu bisa menjadikan anak-anak menjadi sahabat ibu semua. Ya, bisa, pasti bisa. Yakin aja, berpositif thinking sama Allah bahwa anak-anak kita akan dekat sama kita. Dan gak ada kata terlambat ya Bu, karena saya aja baru menyadari anak saya kelas 2 SMA, cowok, anaknya cool banget, kalau nggak ditanya nggak ngomong ya, ternyata bisa. Jadi setiap kali kalau dia WA, Bunda aku mau ujian, aku kok takut ya. Bahkan yang terharu tuh kemarin dia WA sama saya baru-baru ini Bu, Bunda dia bilang, Bunda mau nggak ke Bandung? Ngapain nak? Bilang gitu. Aku mau ujian. Kan dia dokter gigi, saya psikolog, mau saya di sana sih nggak ngerti ilmunya ya, iya kan? Bunda ngapain nak sana? Nggak apa-apa, temenin aku aja. Anak cowok. Saya cuma bilang ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita semua ya Bu ya. Amin, 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 amin. Nah, kesadaran itu penting baru kita masuk ke ilmunya di masa sekarang, di dunianya Bu. Nah sekarang saya masuk slide saya, boleh ya ibu-ibu ya, boleh dibantu Kak Egi. Nah ibu-ibu pahami Bu gitu, kenapa tadi saya ngomong intronya itu dulu, karena saya mau ibu-ibu tuh semangat. Jangan gini loh, kadang-kadang saya suka sedih sama orang tua ya yang datang ke tempat saya praktek terus ngomongnya kayak gini, saya sih udah pasrah deh anak saya mau ngapain aja, udah nggak peduli saya. Tuh anak nggak tahu diuntung, orang tua udah nyekolahin bagus, ya Allah Bu. Terus kayak gitu mimpi nanti kalau kita udah tua anak bakal ngerawat kita. Nggak ada Bu. Ibu kita tuh jangan sombong, kita akan jadi nenek-nenek, kakek-kakek, betul nggak Bu? Orang tua saya anaknya 9 Bu, saya bungsu 9, yang ke-9 saya bonus. Kalau kata mama saya, mama waktu hamil saya tuh mama malu katanya karena mama udah tua. Tapi rencana Allah loh, mama saya sakit, kakak-kakak saya udah nikah, saya yang nemenin di rumah sakit loh, karena saya yang nyangkut masih kuliah, betul nggak? Iya, jadi saya pulang kuliah ke rumah sakit sampai meninggalnya beliau, Masya Allah. Jadi artinya gini Bu, kadang-kadang ya Bu ya, kita tuh menganggap anak itu kebanggaan doang loh. Alhamdulillah ya udah nikah, hamil. Alhamdulillah ya anaknya perempuan, laki-laki sempurna, alhamdulillah. Dikasih tuh yang lucu-lucu perempuannya, pakein bandana, pakein ini, inang-inung lucu ya. Begitu udah mulai jalan, lari, mulai deh konsultasi ke saya. Iya enggak? Begitu anaknya mulai SD, mulai bisa melawan, ya enggak, kerasa enggak? Begitu anak udah mulai ngomongnya banyak, udah bisa ngomong enggak, mulai ngelawan, betul enggak? Terus mulailah orang tua ngomongnya apa? Mbak Intan, anak saya tuh beda banget, waktu kecil itu nurut saya ngomong apa aja, sekarang dikit-dikit ngelawan, disuruh makan susah, pakai baju ngatur mau sendiri. Ibu Bu stop dulu sebelum ke sana. Tandanya anak pakai baju ngatur sendiri, tandanya apa? Dia pinter Bu, punya keinginan. Mungkin bisa jadi banyak anak gak berani mengungkapkan apa ide dan keinginan karena dari rumahnya setiap kali dia punya ide yang mematahkannya kita Bu. Tanpa sadar kan? Anak tandanya bisa ngomong, ade makan ya gitu. Enggak, udah mulai nggak mau. Ini dulu kecil dikasih apa aja mau, karena dia belum ngerti kata enggak itu ternyata powerful, betul nggak? Berarti kan strategic thinkingnya berjalan Bu. Coba kalau anak kita nggak punya kemampuan berkata tidak, tuh Bu korban-korban bullying Bu, karena di rumahnya tanpa sadar dibully sama orang tuanya tuh. Jadi tanpa sadar kita yang menciptakan, karena tadi baik lagi anak lahir nggak ada Bu yang bakal jadi ini korban bullying, ini pelaku bullying, nggak ada. Semua anak itu baik. Tergantung bagaimana kita orang tuanya yang menorehkan seperti apa ke depannya. Nah, satu hal yang kadang-kadang kita lupa Bu, anak itu adalah legacy Bu. Kalau kita tanya legacy, jawabannya apa Bu?
Oh kita bisa meninggalkan perusahaan biar anak-anak terus menjalankan, kan gitu ya. Kita beliin rumah biar nanti anak-anak kalau udah nikah nggak susah cari rumah, mana harga mahal, tanah mahal lagi sekarang ya. Dunia aja. Lupa Bu, ini tuh legacy kita terbesar di mata Allah loh Bu. Kenapa dibilang legacy? Keberhasilan kita dalam mendidik anak nih, guru saya yang ngomong ya, Guru Hafizakumullah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Beliau suka ngomong sama saya gini, Intan, achievement terbaik kamu tuh bukan anak kamu jadi dokter gigi, yang ini jadi dokter, yang ini enggak, bukan. Keberhasilan kita orang tua mendidik anak itu apa Bu? Pada saat kita meninggal dia ingat doain kita, itu the best legacy yang kita harus miliki. Tapi membiasakan anak berdoa, dari kecil good habit udah ditanamkan belum? Dari segede-gede gini nih, kau habis sholat, ayo doain, doa kedua orang tua. Kenapa? Karena pembiasaan akhirnya merekam di otak alam bawah sadar, sehingga berdoa menjadi memori muscle buat dia. Nah sekarang kalau kita mau didoain sama anak kita, kita aja nggak pernah ngajarin, nyontohin aja nggak, mama juga habis sholat langsung lipat sejadah tuh. Habis sholat mama langsung pergi aja tuh, kan anak ngeliat ya nggak? Kalau kita doa dulu kan minimal habis sholat tuh kita ada diemnya Bu, 2 menit aja ya nggak? Terus ada tangan ke atasnya, itu tuh anak sambil main begini Bu, sebenarnya tuh dia ngeliatin. Oh ya, lah kalau misalnya habis sholatnya kita langsung kabur ngerjain activity, anak melihat oh yang penting sholatnya selesai, ya udah. Terus tiba-tiba ibu nanti pas udah gede, kita udah nenek-nenek, kita minta anak kita mendoakan kita, Bu habitnya aja nggak diciptain. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, ya kalau anak kita didik dengan harta, fasilitas aja nih, kasih babysitter, kasih mbak lah apa semua gitu ya. Ibu jangan salahin anak kalau nanti kita udah tua, anak nggak pernah nengok, tapi iya dia fasilitasin, kasih suster yang terbaik buat kalau kita sakit, nggak pernah nengok, uang mah ngalir terus, karena waktu kecil kan dia digituin. Maka konsep dia berbakti ke orang tua, membalikan kembali apa yang dulu kita lakukan kepada anak, itu hasil Bu namanya Bu, hasil. Jadi karakter anak itu adalah hasil pola asuh ketika di rumah, sekolah dan lingkungan. 3 hal. Jadi diingat-ingat ya Bu ya, legacy. Pada saat kita nggak ada, apakah mereka ingat mendoakan kita? Yang kedua, pada saat kita tua nanti, ingat nggak dia nengokin kita Bu? Makanya Bu sibuk, nggak apa-apa Bu sibuk, beneran deh, nggak apa-apa. Tapi Bu quality time sama anak jangan lupa ya Bu. Biarin Bu dibilang kita ketinggalan zaman, anak pergi sekolah harus cium tangan. Saya masih diketawain sama teman-teman saya, lu kayak orang tua zaman dulu kalau anak lu lupa. Saya tuh kalau anak saya lupa salam saya gini, teh, belum salam sama bunda. Even dia udah jauh dia harus balik salaman. Teman-teman saya suka bercandain saya, lu tuh ya kayak orang tua zaman dulu lu katanya harus salaman, ya high five dong. Oh nggak ada. Buat saya norma is norma, adab is adab, ya nggak? Maka jangan heran anak sekarang banyak yang nggak ngerti adab. Kenapa sama guru ngelawan? Iya nggak? Sama ini karena nggak diajarkan sama kita dari rumahnya. Anak sekarang coba sama guru petantang-petantang banget ya, gemes banget. Tapi kok kayak gitu saya nggak nyalahin anaknya. Saya pasti bertanya pola asuh orang tua kayak gimana ya? Saya penasaran. Karena anak yang dibesarkan dalam adab yang bagus, norma yang bagus, ngelawan guru nggak berani Bu. Senakal-nakalnya tuh anak nggak berani. Karena sama orang tuanya ditanamkan hal yang baik dan tidak baik. Jadi yang pertama apa Bu? Anak adalah legacy. Ya, kalau bicara legacy Bu, orang-orang lain aja pengen bikin perusahaan dari sekarang, betul nggak? Gimana caranya biar perusahaan berkembang, biar gimana caranya supaya sistemnya berjalan. Nah ini anak the real legacy harus dari sekarang dibentuknya. Mbak Intan, tapi anak saya udah bukan kecil lagi. Ingat tadi case yang pertama, tidak ada kata terlambat. Karena change habit, merubah habit itu butuh waktu 90 hari 3 bulan. Jadi ibu kalau misalnya anaknya mau doa gitu ya, tuh jangan capek ngomong abis sholat, doain bunda jangan lupa ya nak gitu. Ke anak yang si kakak, kak udah sholat belum? Udah, doain bunda ya. Terus ngomong, tapi jangan diomelin ya Bu, udah doain bunda belum? Biasaan ngedoa-doain emang dasarnya. Itu bukan menciptakan good habit, malah anak jadi males Bu ngedoain Bu ya. Jadi alih-alih pengen mendoakan, menjadikan habit karena caranya salah, anak jadi males doain orang tuanya gitu ya. Jadi merubah good habit itu gitu ya Bu.
Udah sholat, udah, kakak udah, adek udah ya. Jangan lupa ya sayang, dipuji sayang, bager, baik. Apalah bu, kasihlah bu ya. Doain bunda ya, doain ayah ya gitu. Gitu ya. Ingat kitanya harus sabar 90 hari. Lama ya emang lama, buat kue aja lama ngadonnya ya bu ya. Anak lagi, itu yang pertama. Oke boleh next Kak Egi. Nah setelah legacy bu, kita bicara bonding. Ya tadi kan ibu mau judulnya orang tua sahabat anak, betul ya. Jadi mohon maaf kalau materinya agak dalam karena temanya dalam ya bun ya. Bondingnya gimana bu sama anak-anak? Karena bonding itu adalah akar bagaimana anak bisa bersahabat sama orang tua. Kalau bondingnya nggak ada, maka jangan harap anak akan dekat dengan orang tuanya. Dia akar, ibarat pohon, dia tuh akarnya bu. Kuat apa enggak sebuah pohon kan akarnya, betul nggak? Ada pohon kayaknya gede tapi tepok, ada ya bu ya, keropos tumbang. Ada pohon tak kecil langsing tapi susah banget karena akarnya kuat. Iya, akar itu di rumah bu. Ya, kalau gaya bahasa anak sekarang ya emang gitu bu, ya enggak? Anak sekarang tuh gayanya gimana ya, misalnya ada contoh nggak bu? Nak sini nak. Apaan bun gitu kan ya, dari jauh ya nyaut ya, apa bu pakai gaya gitu ya. Terus kita langsung ini, kamu nih nggak ada sopan santunnya ya sama orang tua ya. Anak tuh ngerasa nggak salah bu, karena seumuran dia begitu kok cara ngomongnya. Nah tapi kita nggak suka kan, ajak ngomong, sayang gitu. Ingat bu, setiap kali ngomong mau kebaikan nih sentuh-sentuh nih sayang. Kalau bunda manggil samperin dong bundanya. Bunda tuh pengen tahu kamu nyamperin. Tuh kadang-kadang kita ada merajuknya nggak bu ke anak? Nggak ada, boro-boro gitu ya. Coba, karena gini bu, kalau kita bilang kamu tuh nggak sopan ya sama bunda, bla 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 bla, dia merasa dia nggak salah. Kenapa? Karena generasinya mereka begitu bu. Iya nggak? Iya. Nah kita ibaratnya kalau zaman tuh kayak ombak bu, ya enggak? Mau kita ngomel-ngomel itu ombak terus datang, betul nggak? Kalau kita ngomel terus kita nggak belajar bagaimana menaklukkan ombak, kita kegulung ombak nggak? Itu zaman bu, maka kita harus kayak siapa? Pemain surfing, bagaimana dia bisa menari indah dalam ombak yang begitu besarnya, betul nggak? Orang tua tuh kayak gitu, kesannya kita ngikutin zamannya, tapi sebenarnya kita narik dia kayak pakai layangan. Ibu kalau lihat sosial media sekarang, ibu serem-serem bu. Cowok jadi cewek, cewek jadi cowok, udah hancur gitu ya. Nah anak kita sementara tiap hari di sini ngelihatnya bu, itu tanpa sadar masuk ke alam bawah sadarnya. Kalau kitanya juga iya aja bu, udah bu banyak orang ngaco. Maka jadikan bonding itu dengan cara apa? Bercerita. Jadi saya suka gini bu, anak-anak sekarang tuh suka banget sama gadget. Maka mendidik mereka libatkan gadget. Bunda nggak suka kamu pegang gadget bu, udah nggak bisa ngomong kayak gitu bu. Udah masanya mereka tuh teknologi, anak kita kok nggak pegang gadget, nanti anak kita ketinggalan di zamannya. Zamannya mereka bukan sekarang bu, 10-20 tahun mendatang. Jadi saya suka nyari sampel kasus tuh dari apa? Yang lagi viral bu. Saya ambil, misalnya nih, ada orang tua yang dibuang anaknya tuh ya, ada kan ya? Nah, jadiin sampel. Ya Allah nak, ini kasihan banget ya orang tua dibuang sama anaknya di hutan. Kira-kira gimana perasaan anaknya ya nak ya waktu ngebuang? Itu sebenarnya kita lagi mengajarkan apa? Empati, bagaimana harus asih sama orang tua. Baru masukin ilmunya kita, sayang sentuh lagi. Saya mah anak cowok aja saya masih peluk-peluk loh bu. Ya jadi jangan kitanya juga, kadang-kadang kita yang buat bonding lepas tuh kita sih, aduh gimana ya anak saya tuh udah gede ya, udah nggak biasa meluk-meluk, tadi dipeluk sama perempuan lain loh bu. Karena anak butuh afeksi, pelukan, kasih sayang tuh butuh. Tapi mungkin meluknya kalau anak cowok mungkin dari depan udah nggak enak gitu ya, dari samping gitu loh ya. Jadi saya ngomong gini, teteh, nanti kalau bunda sama ayah udah tua, terus agak-agak bawel ngerepotin, maklumin aja ya, namanya juga udah tua. Ngerajuk nggak kita? Sebenarnya kita nitip pesan nggak kalau udah tua, sayangin bunda sama ayah ya, nggak? Tapi masuknya dari case yang lagi viral. Jadi anak gak ngerasa dinasihatin keras bu. Kalau beda zaman ya memang sudah beda zaman bu. Udah zaman kita kecil puluhan tahun yang lalu bu. Jadi udah gak bisa. Lihat yang kemarin kasus apa, anak yang mukulin gitu ya. Ajarin ke anak. Lihat nih,
anak itu bisa menyeret orang tua pada hal yang tidak baik, ya enggak? Gara-garanya anak mukulin, orang tuanya juga kena rentetannya. Tapi kasih juga kasus yang orang tua melakukan kesalahan, anak kebawa, betul kan? Jadi artinya message-nya apa? Jadi nak, kita harus saling jaga ya nak ya. Kamu jaga diri kamu, bunda jaga diri kita, supaya kita nggak keseret-seret hal yang negatif. Kan itu message buat apa? Jangan lakuin hal yang aneh-aneh ya nak, ya kan? Ambil dari yang viral. Anak-anak kita sekarang itu ke distract bu sama yang kayak gitu-gitu. Jadi udah nggak bisa cuma nasihatin dong, udah nggak bisa. Ini saya udah nggak ngerti lagi ntar yang masih bayi-bayi itu generasi alpha nasihatinnya gimana, saya lagi belajar dulu ya bu. Cuman Gen Z selama ini begitu cara nasihatinnya. Libatin apa yang ada di gadget, libatin apa yang viral ya. Tapi cara ngomongnya dengan cara dari hati ke hati seorang ibu kepada anak. Ibu nggak apa-apa bu ngerajuk sama anak, itu bahasa kalbu ibu loh. Jadi jangan gini, anak ketemu konsepnya ketemu ibu, aduh gue males banget ketemu emak gue, kenapa? Dikit-dikit gue dinasehatin, dikit-dikit emak gue gitu ya. Jangan bu, iya kan bu, nanti anak males pulang bu. Ya, once dia udah ketemu jadi anak kosan, dia nggak pulang-pulang loh bu, ya. Tetap di kosan, sedih loh bu, ya. Jadi ada satu cerita nih, temen kosannya anak saya. Dia hanya pulang ke rumah setahun 2 kali, pada dari Nangor ke Bekasi sejauh apaan sih bu? Deket banget kan? Teman-temannya pada pulang, dia nggak pulang. Saya cuma bilang gini, berarti rumah bukan tempat yang nyaman buat dia, ya nggak? Dia lebih memilih bertahan di kosan yang sepi, teman-temannya pada pulang, dia akan pulang hanya kalau liburan panjang doang. Kalau saya sih jadi orang tuanya sedih. Jangan-jangan tapi orang tuanya dia juga nggak nyadar ya anaknya nggak pulang, kenapa ya? Menghemat. Ya tapi artinya terlepas dari itu bu, kalau rumah itu kayak tempat buat dia pulang, sebisa mungkin dia pulang, pasti dia pulang. Ya, jadi bonding tuh penting. Apresiasi anak bu. Wah sayang, masya Allah kamu tuh sekarang udah kuliah ya. Oh anak mama, bunda pintar, udah bisa makan sendiri, udah bisa bersihin. Bu, afeksi, berikan pujian ya, itu dibutuhkan bu. Karena kalau enggak, anak-anak sekarang tuh, ibu pernah dengar nggak yang namanya flexing? Pamer ya. Kenapa sih banyak orang pamer sampai gaspol di sosial media bu, sampai bela-belain ngutang bu, demi biar kelihatan menter di sosial media. Kenapa? Karena di rumahnya tidak mendapatkan pengakuan dan afeksi pujian. Jadi dia mencari siapa yang muji dia dengan caranya. Kalau anak-anak afeksinya udah penuh ya, rasa kasih sayang udah penuh di rumah, sering dipuji dengan kebaikan dari orang tuanya, dia nggak akan cari perhatian bu di sosial media bu. Coba kok ibu perhatiin orang-orang yang suka flexing, track ke belakang, pasti ada sesuatu sama masa lalunya, tidak adanya pengakuan dari orang tua. Jadi sering-sering ya bu, puji ya bu, walaupun anak-anak kecil ini ngeberesinnya masih berantakan. Aduh masya Allah anak bunda pinter, ayo narapin dikit lagi deh. Pujian itu kayaknya kecil bu, tapi membuat karakter anak kita tuh hebat di masa depan. Ingat akar, kita tuh akar, kita ngebina akar, ngebuat akar ya. Jadi bonding harus diperbaiki, karena ini akar dari yang namanya orang tua jadi sahabat. Bonding ke anak gimana? Yang udah gede, ambil dari hobinya apa ya, masuk ke dalam hobinya. Gak usah jadi ikut-ikutan. Anak saya suka motor, bukan berarti kita naik motor ya bu, saya juga takut nyetir motor ya, tapi so tahu aja soal motor bu. Wah ini bagus ya, gini-gini gitu ya. Jadi artinya kita insya Allah harus ngebonding dulu anak kita. Boleh next lagi Kak Egi? Maka ciptakan bonding. Untuk menciptakan bonding dibutuhkan pola asuh yang tepat ya. Jadi larinya di bu, dari kita menyadari anak legacy, menyadari bahwa bonding itu penting buat anak menjadi sahabat, dan yang ketiga adalah ciptakan pola asuh yang tepat. Karena pola asuh yang tepat melahirkan bonding yang kuat. Setiap ibu teriak ke anak ya, misalnya, nak boleh ke Afra sebentar. Misalnya setiap ibu teriak ke anak ya, kamu nih pulang sekolah ya baju berantakan banget, ambil ini sini, taruh ini, makan, aduh. Suara kita kan tinggi ya bu, nggak ada bassnya ya. Ini saya ngebas karena pakai mic nih bu, bagus, aslinya mah cempreng. Teriakan anak itu mematikan satu potensi yang Allah berikan kepada anak kita bu, teriakan kita. Jadi ibu udah ingat-ingat udah berapa kali bu neriakin anak bu? Mutusin. Tuh kata ustazah tuh mutusin. Bukan mutusin, ngerusak.
Udah ngerusak nggak bisa diperbaikin lagi Bu. Makanya kenapa ada anak yang trauma, ya kan? Ada aja Bu anak sekarang Bu, trauma, depresi. Dulu maaf karena saya jadi psikolog ya Bu tahun 2007. Yang datang ke psikolog tuh orang-orang udah kawin sama orang yang kerja Bu. Gak ada ke psikolog anak SMP, SMA, kuliah, gak ada. Sekarang anak SD aja mau ke psikolog. Coba tuh. Saya cuma bilang ini, luka apa yang kalian rasakan di masa lalu sampai kalian seumur begini butuh psikolog. Kalau orang tuanya sering teriak-teriakin, akhirnya anak jadi nggak berani, leadershipnya hilang, nggak berani untuk menolak. Nanti saya akan bahas mengenai pola asuh yang salah. Tapi sepakati dulu ya Bu, mau membuat bonding harus dimulai dari pola asuh yang tepat. Boleh next? Itu bisa matikan karakter nggak? Bisa. Kadang anak nih nggak berani ngomong ya Bun misalnya. Aduh Mbak Intan, anak saya tuh nggak kayak anaknya si A. Nih paling ibu-ibu kenapa sih doain banget Bu banding-bandingin anak, gemes deh. Anak saya tuh nggak berani ngomong gini-gini, nyerocos ya. Dalam hati saya gini, ya pantas sih anaknya nggak berani ngomong sih. Maknya mengintimidasi nih anak. Jadi ketika anaknya disuruh ngomong nggak berani, dalam bayangan anaknya apa? Dia takut diintimidasi tuh. Ya, jadi ya itu hati-hati nih. Nah, pola asuh dipengaruhi oleh apa? Ibu-ibu yang pertama pendidikan orang tua. Ini bukan tentang SD, SMP, SMA, lulusan S1, S2, S3, SS yang lain, bukan ya Bu ya. Tapi ini tentang bagaimana kesadaran kita, pentingnya kita belajar ilmu parenting untuk kita mengupgrade bagaimana tata cara kita untuk menjadi ibu dan ayah yang baik. Kadang-kadang Bu, kadang-kadang nih ya, orang tuh nggak mau belajar. Makanya saya Masya Allah nih, saya mengapresiasi ibu-ibu yang hadir di sini ya. Saya tahu pasti ibu-ibu punya kesibukan yang cukup banyak. Apalagi tadi Bunda bilang biasanya di Selasa ya ibu-ibu ya, tiba-tiba jadi Senin. Makasih ya ibu-ibu ya. Tapi yang niat hadir ke sini menganggap apa? Penting buat diri ibu-ibu, bukan buat saya Bu, bukan. Yang nggak hadir yang terlepas karena uzur syar'i ya, kerja dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi yang nggak ngapa-ngapain terus nggak mau gerak, itu yang saya bingung. Padahal tantangan mendidik anak tuh Masya Allah Bu. Anak saya 4, pola asuh saya yang ke anak pertama, ke anak kedua, anak ketiga, anak tuh beda-beda Bu semuanya Bu. Gak bisa disamain, gak bisa. Lah kakaknya aja yang SMP ngeliat adiknya yang kelas 4 ngomong gini, Bunda perasaan dulu aku waktu SD kelas 4 gak begitu. Padahal dia rentangnya cuma berapa tahun Bu, dari yang kelas 9 ke kelas 4. Lah apalagi ibunya ya, yang udah makin tersyok-syok lihat sekarang gitu. Maka ibu belajar itu penting, belajar. Tapi saran saya selain belajar ilmu dunia, dampingi dengan belajar ilmu agama, biar balance Bu. Takutnya kalau ilmu dunia doang keblinger lagi nantinya ya. Jadi harus balance. Jadi ini bukan tentang pendidikan formalnya, walaupun pendidikan formal penting ya, tapi ini tentang pendidikan kita knowledge. Oke, saya ibu, maka bagaimana caranya supaya saya bisa mendampingi anak saya istri, bagaimana saya bisa mendampingi suami saya. Ini kalau parentingnya tentang jadi istri lebih panjang lagi Bu, bisa 24 jam kayaknya Ibu ya. Nggak habis-habis. Kemudian lingkungan Bu, lingkungan tuh penting loh, terutama di rumah, karena anak itu 3M, melihat, mendengar, meniru. Apa yang orang tuanya lakukan diikutin. Maka ibu perhatiin deh, kalau anak masih kecil ya, suka pakai sepatu ibunya, kerudung ibunya, ya enggak? Karena apa? Dia pengen jadi ibunya. Mbak Intan, anak saya cowok suka pakai kerudung saya, terus ibu udah ibu menilai jangan-jangan anak saya jangan-jangan anak saya menyimpang. Bukan Bu, main menyimpang aja ibu. Karena dia ngelihat nih ibunya seneng banget pakai sepatu hak tinggi gini-gini, nggak lama Bu kita arahin kayak ayah, sepatu ayah gitu. Anak itu pengen tahu doang. Anak saya ini yang cowok ya Bu ya, dulu waktu kecil suka kurang makeup ya, ngambil kuas saya sama palet makeup tuh yang buat eyeshadow ya. Ton, lu jangan lu ntar anak lu jadi banci lu, kata orang-orang gitu ya. Saya bilang gini, mulut ya longgar banget ngomongnya. Saya bilang gitu. Lihat dong anak gue, saya bilang gitu kan. Tapi kita tuh harus begitu Bu, sama orang-orang yang negatif tuh harus berani ya, kalau enggak ngeganggu kehidupan kita tuh Bu, orang-orang begitu ya Bu. Mulut ya lemes banget dia ngomongnya ya, aku bilang itu. Lihat tuh anak saya, memang mainnya main kuas, emang eyeshadow saya dimainin, dia taruh emang ke dia, tapi dia hanya pengen tahu warnanya jadi apa di dia. Setelah itu dia jadiin sapu lah kuas saya, ya enggak, dia gambar-gambarin di gambar.
Ini artinya apa nih? Anak pengen tahu kenapa sih ibu saya seneng banget mainin palet gitu doang ya. Dasar emang orang-orang udah negatif aja. Jangan-jangan anak lu nanti ya kan? Buktinya anak saya malah jadi anak motor ya. Tapi artinya gini, bukan masalah itunya. Saya mau ujang ke ibu-ibu gini. Anak-anak itu adalah melihat lingkungannya, melihat, meniru dan mendengar, melihat lalu meniru. Jadi kalau ada anak cewek tiba-tiba pakai baju bapaknya, pakai dasi, berarti dia melihat figur ayahnya. Tinggal nanti kita bilang, tapi ini buat cowok. Kalau tete, neng apa sebutannya lah ya, pakainya ini. Nah, yang laki-laki juga gitu. Jadi anak tuh sebatas penasaran, Bu. Dilarang malah dia makin jadi-jadi. Ya. Jadi ngelarang tuh jangan sampai terus nggak dilanjutin. Nih anak kan pinter, Bu. Kenapa nggak boleh? Udah, sekarang ibu ya saya bilang, ibu jangan lihat ya di sebelah kiri ya Bu, ibu jangan nengok kiri, pokoknya jangan nengok kiri ya. Malah penasaran nggak? Segala cara mau pura-pura begini ya, apa begini, tapi gimana cara nengok, betul nggak? Ya itu manusia, dibilang jangan malah pengen. Coba kalau saya bilang, ibu nengok kiri sekarang, nengok Bu, nengok, apaan sih, ya kan? Nah itu, mereka anak tuh jelasin saya, nak jangan begini, karena kalau misalnya contoh ya anak suka loncat-loncat di sini, jangan cuma di gini loh, jangan loncat-loncat. Ini anak susah banget dibilangin ya, jangan loncat-loncat. Jangan sampai situ doang, lanjutin. Kalau loncat-loncat, nanti jatuh, kamu yang sakit nak, nanti berdarah, bunda nggak mau kamu luka. Nah message-nya tuh clear. Tapi jangan juga nulisnya gini ya, jangan loncat-loncat, nanti kursinya rusak, mana mahal ya Allah. Bu, kursi rusak bisa dibenerin Bu, panggil tukang sofa doang. Anak lo cedera karakternya, Masya Allah PR-nya panjang ya. Ini mulut ibu-ibu emang harus direm dikit ya Bu. Salah-salah tuh kita kemana-mana Bu, ngomelnya perkara anak loncat jadinya ke harga kursi. Kata anak bodoh amat Bu, kursinya mahal, malah tuh kursi dirusakin loh sama anak lo, kesel. Ya, ingat ya, lingkungan itu penting. Jadi anak tuh melihat, mendengar dan ini loh. Jadi kalau pengen anak mendoakan kita, maka berdoalah kita doakan mereka, doa sama-sama. Anak pengen jadi baik, ajak lihat kebaikan. Anak mau rajin sedekah, kalau ibu lagi Jumat berkah, ajak anak berbagi, sehingga konsep berbagi juga nempel kepada anak kita ya. Yang ketiga adalah budaya Bu. Nah ini penting nih Bu, sekolahnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, itu penting. Karena setelah nanti anak kita menyerap sesuatu dari rumah, serapan keduanya di mana? Sekolah. Lalu lingkungan permainannya masih apa, pertemanannya Bu. Message yang harus sampaikan kepada anak ini, nak bertemanlah sebanyak-banyaknya, tapi pilihlah kamu dalam bersahabat. Karena apa? Sahabat itu sedikit banyak mencerminkan karakter kita. Jadi saya suka ngomong sama anak saya yang perempuan, yang laki semua saya bilang, main sama siapa aja nak, tapi sahabat kalau bisa ya, jari ini jangan habis deh. Mendingan kita punya teman sahabat sedikit tapi membawa pada kebaikan. Itu harus ditanamkan dari kecil Bu. Mungkin sekarang yang SMP ngomongnya apaan sih bunda nih ngomong gini, karena lagi zaman mereka kan bestie-bestian ya Bu ya. Oh ini bestie aku gitu, ini circle aku gitu ya. Biarin aja Bu, itu bahasa zaman mereka. Tapi kita jangan henti mengucapkan hal-hal kebaikan, karena pada at the moment Bu, kadang-kadang ada nasihat yang baru berlakunya di beberapa tahun kemudian, iya nggak? Pernah nggak kita ngerasa dalam satu momen kita mikir gini, ya Allah ternyata ini toh yang nyokap gue maksud, ya nggak? Padahal udah berlalunya lama ya. Artinya apa? Jangan henti memberikan nasihat kebaikan, karena bisa jadi sekarang dirasa nggak penting, tapi 10 tahun kemudian itu menjadi pagarnya mereka. Jadi saya baru ngerti gitu, oh ternyata bener ya kata orang ya. Terus aja ngomong, jadi saya suka ngomong, iya sekarang emang geng-gengan nggak apa-apa, bermain aja sama banyak orang nak, boleh banget, tapi sahabat kamu harus memilih nak, bener deh, dengerin kata bunda. Mungkin sekarang dia masih dengerinnya gitu ya, segala macam ya, nggak apa-apa, tapi at the moment pasti nasihat itu menjadi kuncian buat dia. Termasuk soal jodoh Bu, dari sekarang saya sih udah brainstorm. Terserah nak, mau dari Indonesia, dari luar negeri, di mana terserah, tapi Islam no negotiation tuh dari sekarang. Jadi udah diomongin terus sehingga kerekam di memori alam bawah sadarnya. Ngeri Bu, sekarang bukan hanya soal beda agama, banyak orang memilih ateis soalnya Bu. Islam tapi ateis tuh banyak Bu, anak-anak sekarang. Gak ngerti anak-anak sekarang pola asuhnya gimana ya.
KTP Islam sih, tapi gue netral aja. Nanti aja gue nunggu, gue milih mau kemana. Ya nggak sih? Itu, tapi itu banyak Bu. Itu banyak, fenomenanya banyak, miris. Maka kita orang tua yang Allah jaga, mudah-mudahan amin ya Allah, karena kita ketemu di majelis taklim ini, basic agama harus terus digempur. Tapi jangan kayak ustazah ya. Ibu dikit-dikit ngomonginnya ayat gitu ya, dikit-dikit ngomong ayat. Nah, nih ya menurut hadis, aduh ibu mental Bu ya. Tadi Bunda baru kajian sama Bunda Asia katanya. Menurut Bunda Asia di surat At-Taghabun, kamu bisa menjadi musuh bagi Bunda. Apaan sih Bunda gitu. Ilmu itu buat kita serap Bu, tapi menyampaikan ke anak pakai bahasa dia. Ya, kalau bisa jangan keluarin ilmu teori itu jangan deh Bu. Mental anak kita ya. Pokoknya rangkul ya. Oke. Oke, next. Maksimalkan peran sebagai orang tua ya. Yuk kita mulai. Boleh next lagi Kak Egi. Nah, ini Bu kunci kita hari ini nih Bu nih. Karena pola asuh itulah yang akan menentukan seberapa kita dekat dengan anak, betul nggak Bu? Dan seberapa anak itu punya karakter Bu. Pola asuh otoriter, tahu nggak Bu otoriter kayak gimana? Gak boleh. Pokoknya menurut Bunda ya, sekolah terbaik kamu tuh di SMP ini. Percaya deh sama Bunda deh. Kamu tuh ngatur-ngatur, Bunda tuh udah pernah jadi sumur kamu. Nah, akhirnya anak nggak berani untuk punya sikap. Sehingga anak akhirnya tidak berdaya. Hati-hati Bu ya. Kalau anak kita makin gede ya, dia kayak nggak berdaya, nurut karena kayak terpaksa ya. Terus ibu merasa menang, powerful. Biarin aja anak gue nurut sama gue sekarang karena dia belum ngerti maksudnya gue apa. Bu, kita kan gak pernah tahu masa depan, betul nggak? Terus kita nyuruh anak begini pakai baju ini, Bunda nggak suka, pokoknya Bunda maunya kamu pakai baju ini, pakai ini, nurut deh sama Bunda, bla bla bla. Jadi anak gak dikasih ruang diskusi, maka anak menjadi tidak berdaya. Kedepannya karakter anak kayak apa Bu? Anak sulit untuk mengaktualisasikan jati diri Bu. Sehingga anak ketika nanti kerja Bu, ditindas sama bosnya, ditindas sama temennya, diambil haknya, dia nggak bisa melawan karena selama ini di rumah dia juga nggak diajarkan membela dirinya dia sendiri. Karena kita nggak kasih ruang dia untuk berbicara gitu loh Bu. Misalnya ya ibu memang mau anak ke sekolah SMA A, itu bagus. Terus anak nggak mau nih Bu. Seenggaknya kita dengerin dulu nih dia nggak maunya kenapa. Sehingga anak terbiasa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, ujung-ujungnya kita juga jelaskan alasan kenapa Bunda maunya ke sini. Karena Bunda begini loh Nak, bla 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 bla. Entah kamu ke depannya, anak tuh ajak ngomong tuh kayak gitu Bu. Insya Allah anak yang tadinya nggak mau jadi mau Bu. Karena dengan cara kita yang salah, pokoknya Bunda nggak mau tahu. Semakin dia, saya juga nggak mau tahu. Kan anak meniru. Pokoknya kamu harus dengerin. Pokoknya Bunda juga harus dengerin. Udah batu ketemu batu Bu, biar pecah udah. Ya, jadi anak otoriter itu Bu sejatinya kita hanya akan menciptakan anak lemah di kemudian hari Bu. Jadi kita mendidik anak tuh bukan untuk hari ini Bu. Kita mendidik anak tuh buat 10-20 tahun mendatang. Kayak kita hari ini di sini ya Bu sama ibu-ibu semua, ini kan hasil pola asuh kita masa lalu Bu. Iya enggak? Bagaimana orang tua mendidik kita, betul? Ya. Orang tua ada nggak ada, ini karakter kita hasil pola asuhnya. Orang tua saya udah nggak ada Bu dua-duanya. Mama saya dari kuliah, papa saya sekitar 15 tahun yang lalu meninggal. Tapi pola asuh beliau melekat kan sampai sekarang. Itu Bu. Jadi kita mendidik anak itu bukan tentang hebat hari ini, bukan alhamdulillah kalau berprestasi hari ini, masya Allah ya Bu. Tapi itu prestasi pencapaian masa sekarang. Pertanyaannya, ilmu yang menjadi prestasi masa sekarang bisakah menjadikan dia kuat bertarung di masa depan dengan atau tanpa adanya kita? Lah emang sekarang ibu kalau masih ada terus anaknya kerja, kalau anaknya diomelin sama bosnya, ibu mau ke kantornya gitu? Mana bos anak saya? Berani-beraninya dia marahin anak saya, nggak tahu apa mandinya aja pakai air aqua. Kata bosnya bodoh amat, pakai aqua kayak mau apa? Jadi biarin Bu, anak kita punya ide, kasih, jangan otoriter Bu ya, jangan Bu. Anak bukan hak milik kita loh Bu, kita dititipin sama Allah, jadi bukan hak kita 100%. Yang kedua, terlalu melindungi, dikit-dikit dilindungi, anaknya berantem sama anak lain. Mana nih anak yang tadi dorong anak gue? Hah? Ini nih, kecil lu ngedorong anak gue. Nah, ibunya nggak terima, mana ibunya? Oh pantas ibunya kayak gini ya, didik ya anak lo, berantem ibunya sama ibunya.
Itu terlalu melindungi, Bu. Tapi banyak. Tahu nggak ada lagi yang kedua? Orang tua kalau anak dihukum sama guru di sekolah, orang tuanya petantang-petenteng ke sekolah, marahin gurunya. Itu orang tua yang salah menurut saya. Orang tua mana sih yang mau anaknya dihukum? Gak ada yang mau, saya juga gak mau kok, Bu. Ya nggak? Tapi kita orang tua harus bijak dalam menghukum. Itu ada pembentukan karakter kepada anak. Jadi kalau kita nggak setuju sama cara menghukumnya, ngobrolnya sama gurunya. Kenapa anak saya dapat hukuman ini? Memang kesalahan apa yang dilakukan anak saya? Kok ternyata antara hukuman dan kesalahannya sama? Biarkan, Bu, anak belajar. Ketika kamu berani menentang aturan, maka ada konsekuensinya, nak. Kalau nggak pernah diajarin, wajar anak sekarang main tebas. Karena apa? Ada bokap gue, ada nyokap gue. Bokap nyokapnya meninggal, lemah dia, diinjek dia. Itu masa depannya. Jadi ketika terlalu melindungi pada orang tua, anak nggak jadi dewasa, Bu. Jadi kok gini loh, kita orang tua tuh helikopter view gitu loh, Bu. Ini anak berantem nih sama temennya, nggak boleh, nak, damai, minta maaf. Tapi aku nggak salah ya, dengerin dulu. Jadi karena gini, bisa jadi anak kita memang ditindas sama temennya, dengerin, akomodir. Tapi yang menyelesaikan dia, jangan intervensi. Kenapa? Udah gede dia pasti ketemu konflik, betul nggak, Bu? Kalau terbiasa diketekin terus sama kita, Bu, terus dia nikah anak laki-laki nggak punya jiwa kepemimpinan, ya Allah, Bu, amit-amit, Bu, yang jadi istrinya kesian banget, Bu. Dikit-dikit kita intervensi, ya nggak? Anak perempuan nggak dikasih kesempatan buat jadi berani. Ketika nanti dia papa sama suaminya, dikit-dikit ngadunya ke ibunya. Kita intervensi. Salah, Bu. Sehingga ketika anak kita udah nggak ada, kitanya udah nggak ada, dia nggak berdaya, Bu, karena ke siapa dia berlindung? Ya, jadi tuh hati-hati ya, Bu, anak nggak bisa dewasa. Lalu terlalu membebaskan, biasanya banyak terjadi kalau saya lihat tuh dari mereka-mereka yang ibu-ibu bekerja, karena kerja, jadi ya udahlah dia mau beli ini, boleh deh, aduh bukan apa-apa ya Tan, soalnya kan gue kerja ya udahlah weekend dia mau apa aja boleh, Bunda isiin GoPay. Isinya berapa? 300.000, cereng kasih gitu ya. Kita jangan kayak gitu, Bu. Karena kalau terlalu bebaskan, kenapa? Dia menganggap dirinya dewasa dan kemauan yang dia mau harus diturutin, ya enggak? Sekalinya, Bu, perlu dipahami, sementer-menternya karir kita pasti ada namanya masa pensiun, betul nggak? Nah, pada saat anak udah terbiasa gaya hidupnya di atas, kitanya karirnya udah selesai, udah pensiun ya. Nih anak nggak mau nurunin gaya hidupnya, maka nggak heran, Bu, sekarang fenomena sugar daddy itu tinggi. Kenapa? Karena anak terbiasa dari kecil mau apa aja dikasih sama orang tuanya, nggak ada yang namanya proses. Maka ketika besar dia mau di orang kaya, dia nggak tahu prosesnya, dia cari suami siapa yang kaya, gue nggak apa-apa dia jadi istri sirinya. Tapi banyak, Bu, banyak. Kenapa? Karena nggak dijadiin proses. Maka ibu ajarkan proses kepada anak kita. Alhamdulillah Allah titipkan rezeki yang banyak buat kita. Alhamdulillah, amin gitu ya. Terus anak mau beli makanan ya, Bu ya. Terus GoPay, totalnya 250.000. Kelewatan dong sekali makan 250.000 misalnya buat satu orang anak. Oh nggak bisa. Kemarin kamu udah makan segini, jadi hari ini nggak bisa. Jadi ada tega gitu loh, Bu. Anak mau beliin sepatu misalnya ya. Sepatunya mahal. Suruh dia berprestasi dulu, Bu, sehingga anak tahu mau mencapai sesuatu yang mahal ada proses yang harus dia hormati, sehingga kedepannya kalau dia mau berproses jadi orang kaya, punya mobil bagus, mau punya rumahnya bagus, dia tahu ada proses yang harus dia lalui, bukan instan. Karena begitu kita udah nggak mampu mengikuti semua kemauan dia akan mencari sumber lainnya yang bisa mengcover gaya hidup dia. Itu, Bu. Atau yang paling parah ya, mau beli motor misalnya ke SMA ya, terus kita ngerasa bahwa belum waktunya dia punya motor, betul nggak? Karena kan secara SIM aja 18 tahun misalnya, dia SMA kelas 1 misalnya, nggak dibeliin kabur, banyak kayak gitu. Begitu dibeliin mau pulang, itu hasil produk itu, terlalu ngikutin apa yang dia mau. Sekali-sekali anak nggak apa-apa nggak dapat apa yang dia inginkan, dia tahu nggak semua yang dia inginkan itu bisa dia miliki, ada momen dia harus punya itu sendiri, ada. Nggak apa-apa, Bu, yang namanya pola asuh itu balutan seni antara kasih sayang dan kedisiplinan. Sayang yang overload juga menumpulkan potensi anak kita. Kedisiplinan yang terlalu overload juga membuat kita otoriter jatuhnya, jadi berbalut ya.
Nah yang terbaik yang mana ya? Masya Allah yang suri tauladan yang baik. Walaupun saya juga di sisi ini masih babak belur ya Bu ya. Kenapa? Karena di sisi pola asuh suri tauladan itu adalah bagaimana kita berdiskusi sama anak, tujuan dia hidup di dunia ini buat apa? Susah nggak? Susah Bu, banget. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang sering diskusi, anak nggak ngerti. Pada anak-anak yang ngerti dan sering diajak diskusi, dia akhirnya punya prinsip. Anak punya prinsip tuh gimana Bu? Misalnya nih, mau ngerokok nggak lo? Nih kan gak ada nyokap lu nih, ini nggak ketahuan. Kalau anak yang punya prinsip, ada nggak ada ibunya, dia nggak mau ngerokok. Gak gampang terpengaruh, kenapa? Karena dia punya prinsip. Orang tuanya ketika mengajak ngobrolnya tuh bagus gitu, ya. Sehingga timbul kesadaran, Bu, mendidik anak itu bukan anak takut. Anak takut sama kita, ya. Ini ketika kita nggak ada di rumah, emang ibu bisa tahu anak ngapain? Nggak tahu kan? Nah, jadi dia jadi disiplin karena takut sama ibunya. Kalau enggak gue ini nanti mak gue ngomel, aduh pusing pala gue kalau mak udah ngomel, pusing gue gitu. Begitu ibunya pergi, dah jadi diri sendiri. Itu lebih sedih loh Bu, kita nggak tahu karakter dia, ya enggak? Jadi kalau ngobrol sama anak, kasih kesadaran sehingga ketika timbul awareness, ada nggak ada kita, baik dan benar, salah dan tidak baik, itu dia tahu Bu bedanya, ya. Karena gempuran di luar sana Bu, begitu anak kita keluar dari rumah ini, begitu anak kita onin handphone, gempuran dunia luar tuh udah masuk ke anak kita Bu. Jadi kalau nggak kita yang sering ngajak ngobrol Bu, ngobrol terbaik tuh ketemu muka gini Bu. Jadi ibu-ibu jangan ngikutin sekarang yang udah mulai ngaco ya. Nah udah makan, udah di rumah, udah Bunda di mana? Di kamar. Sama dong, aku juga di kamar. Nah makanan di meja makan ya, kamu makan duluan aja, Bunda masih capek ini rebahan dulu. Iya Bun, makan anaknya sendirian. Bu numpang tanya, emang rumah ibu dari RT 1 sampai RT 7 Bu? Ibu di RT 1, anak di RT 7 tuh lebar banget tuh Bu. Bu itu yang bikin bonding pecah. Nah di mana? Di rumah alhamdulillah. Samperin ke kamarnya. Ingat gak sih dulu kita sama orang tua kita digituin? Tan, udah di rumah, ya nggak? Ngek, cuma dibukain pintu kan? Iya. Mau dibuatin apa? Ini, mau teh manis anget nggak? Di luar kan panas. Bu, percayalah itulah yang saya rindukan sekarang ketika orang tua saya udah jadi almarhum. Ya. Jadi artinya Bu, bonding itu nggak bisa digantiin sama secanggih-canggihnya teknologi. Tapi teknologi membantu di saat kita nggak bisa ketemu muka, betul ya? Kayak anak-anak yang udah long distance, kayak anak saya beda kota, itu terbantu buat chatting dan video call, betul ya? Tapi kalau masih satu atap begini Bu, ya itu mah ibunya aja yang males, ya nggak? Anak niru, ibu gua aja nggak nengok ke kamar gue, ngapain gue nengok ke kamar ibu gue, ya nggak? Karena anak kan niru. Jadi Bu, sekali lagi Bu ya, kalau lagi makan Bu ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri, mangga nanti Bunda bisa lanjutkan. Salah satu momen bonding terbaik di mana Bu? Meja makan. Jadi saya baru ngerti kenapa dulu ayah saya almarhum ya. Kita anak-anak mau udah kuliah kayak, mau kecil kayak, mau SD ya, abis maghrib harus udah ada di rumah untuk makan malam bersama jam 7 malam. Untung dulu saya paling bungsu ya Bu, jadi aman-aman aja pasti di rumah ya. Yang ngepot-ngepot siapa? Kakak-kakak saya yang udah kuliah, betul nggak? Iya, sekali 2 kali boleh bolos sama ayah saya. Tapi nggak boleh lebih dari seminggu 2 kali harus makan malam. Karena pada saat makan malam saya ingat banget ayah saya selalu menanyakan ke satu-satu anaknya, gimana nak tadi kuliahnya, gimana tadi kerja, tadi bapak juga begini. Ternyata itu the best bonding yang pernah ayah saya buat. Karena sekarang begitu ayah saya nggak ada, kita bersembilan alhamdulillah atas izin Allah masih akur Bu. Nggak ada tuh yang namanya kita ribut-ribut, karena kita nggak pernah diajarin ribut Bu. Sekarang susah Mbak Intan tiap malam, bener saya juga susah tiap malam ya. Weekend Bu, gak harus keluar rumah melulu Bu. Jadi jangan ada alasan gini, ya enak bonding keluar duit kita boncos, berarti ibu otaknya yang salah. Bonding tuh di rumah juga oke Bu ya. Saya malah sama anak saya Sunda asli Bu, anak saya Bu, sukanya cuangki Bu. Alhamdulillah nggak mahal makanannya. Udah saya beli tuh kalau weekend tuh, kita yuk gojekin yuk cuangki yang enak di mana ya kan. Nah sambil makan cuangki
Sebenarnya kita ngobrol nggak? Ngobrol. Kenapa saya kasih makanan favorit dia? Karena anak ketika makan makanan favorit dia, hormon happy-nya keluar ibu, hormon endorfinnya. Kalau lagi happy, masukin dia tuh nasihat-nasihat. Iya, ya emang ya sekarang tuh serem tahu pergaulan sekarang ya nak ya. Iya nggak sih menurut kamu gimana? Nah tanpa sadar dia sebenarnya kita masukin paham nggak? Iya, dimulailah dari cuangki. Bu. Jadi artinya kenapa di meja makan? Masya Allah deh Rasulullah ya, Rasulullah mencontohkan kita secara ilmu neuroscience-nya Bu, pada saat kita makan, kalau makanannya kita suka ya, maka pengecap rasa yang ada di lidah itu mengirimkan sensor Bu ke brain kita. Ini Masya Allah nih Allah menciptakan. Pada saat mengirimkan sensor, turunlah hormon-hormon happy buat kita, endorfin. Yang kalau udah happy Bu, orang happy kita ngomong apa aja masukkan Bu. Iya. Maka kenapa nggak boleh Ibu marahin anak saat makan? Paling nggak boleh. Kenapa? Karena ibu yang mematikan hormon-hormon yang nikmat yang Allah berikan, ibu yang matiin. Makanya kenapa orang kalau dimarahin sambil makan sesegukannya tuh 2 kali lipat loh Bu. Jadi jangan Bu ya. Yang kedua selain di meja makan apa bonding terbaik? Rasulullah juga menyampaikan tuh, kita boleh ngikutin lagi tuh Bu, berjalan atau kalau sekarang mungkin di perjalanan, di mobil. Sekarang macetnya Masya Allah ya Bu ya. Wah mantap ya Bu ya, mantap ya. Udah deh pada kita merengut-perengut kalau lagi kebetulan semobil sama anak ngobrol, itu momen terbaik Bu. Makanya saya suka kalau saya punya anak 4, saya suka gini, saya mau siapa nih yang harus saya bonding nih. Kayak saya merasa jauh misalnya sama si ini gitu. Saya ajak, saya cuma mau berdua nyetir mobil. Nyari tempatnya agak jauhan, bukan tempatnya dituju Bu, proses perjalanan itu saya ngobrol. Taruh dulu dong gadgetnya, temenin bunda nyetir nih, bunda ini ngobrol bla bla bla, itu yang terbaik. Jadi sebenarnya agama kita tuh udah Masya Allah Bu soal ngajarin bonding, tinggal kitanya aja mau apa enggak, ya enggak Bun? Betul. Ibu mau nambahin Terus enggak? kok malu membanggakan satu anak dengan anak yang lain, jangan di depannya. Betul. Jadi dia sendiri, jangan depan, nanti besar kepala kan bentannya. Betul. Jangan gini, oh kayak kakak dong, kakak tuh gini, oh jangan Bu. Kalau mau contohkan, tuh kakak Masya Allah hebat, kalian juga pasti bisa hebat. Yuk kita belajar sama-sama. Kalau kakak aja bisa, kamu juga pasti bisa nak. Nah itu boleh, jangan yang kayak gini. Ini emang beda nih emang kakaknya nih. Yang ini emang rada-rada nih anak yang ini nih. Hati-hati ya Bu. Ya nggak boleh tuh karena emang di mulut kita nih. Ya Allah, semoga Allah jaga ya lisan-lisan kita ya. Kadang-kadang jadi silat yang tajam Bu kita tuh buat anak kita ya. Boleh next Kak Egi? Nah ini tipsnya ya Bu ya. Tipsnya nggak panjang Bu, karena tipsnya ya itu tadi cerita saya yang pertama Bu. Udah kita tobat, kita berdoa, sebenarnya itu tips yang paling unggulnya. Setelah itu biarkan Allah yang mengatur bagaimana flow kita kepada anak kita. Tapi ini tips secara ilmu psikologi dulu ya Bu ya. Yang pertama doa itu harus. Karena benar Bu, mendidik anak itu susah sekali Bu. Mau pakai teori apa aja percayalah Bu ya, sebagai saya seorang psikolog, teori babak belur Bu buat anak sendiri ya. Jadi doa supaya kita dikuatkan menjalankan peran kita sebagai seorang ibu. Jadi saya suka, mungkin boleh saya kasih tips sedikit. Saya suka ditekankan sama guru saya, Mbak Intan jangan lupa berdoa sama Allah, minta supaya Mbak Intan bisa menjalankan peran sebagai ibu sebaik mungkin, karena kan itu haknya Allah juga kan, berikan izin itu kan. Lalu bisa menjalankan peran sebagai istri sebaik mungkin, karena kadang kita luput Bu doanya, ya Allah mudah-mudahan rezeki ya Allah yang banyak ya Allah, ya rumah bisa direnovasi ya Allah, dilunasin hutang. Lupa doa untuk diri sendiri, karena peran istri dan peran ibu percayalah itu tidak mudah, sulit ya. Lalu yang kedua, ciptakan suasana yang rumah yang nyaman Bu, harus ya Bu. Jadi jangan anak-anak nggak mau pulang, nggak mau apa, cuma gara-gara sedih loh, males habis orang tua saya begini gitu. Tuh kasihan loh Bu ya. Banyak anak-anak mahasiswa SMA gitu yang ke psikolog gitu ya Bu ya. Terus masalahnya cuma karena dia mau ujian takut gitu ya. Itu kan masalah sepele nggak sih Bu? Mau ujian takut ya, kayak semua orang ngadepin ya ujian. Tapi dia sampai ke psikolog, yang nganterin ibunya. Saya sampai bilang gini, Bu, anak ini gak butuh saya Bu, anak ini butuh ibunya. Saya bilang gitu. Ya gimana orang dia gak menurut sama saya? Bisa Bu, tugas ibu gini, temenin dia pas mau ujian, terus ibu bawain teh manis anget kek, minuman yang manis. Kenapa minuman manis? Balik lagi ngerangsang supaya anak happy, tasty kan ke mulut ya.
emang bisa, kayaknya nggak bisa tuh. Ibunya sendiri yang udah mengcounter gitu. Padahal Bu, kalau anak lagi ujiannya tengokin, enak. Iya, hobi anak kita tahu lah, kesukaan anak kita ya. Bawain misalnya pisang goreng ya, atau anak saya nggak suka pisang goreng, sukanya martabak yang macam-macam ya Bu, rasanya apalah, red velvet lah apa, nggak ngerti lah ya apa itu ya, Nutella ya, banyak banget martabak sekarang Bu, Masya Allah. Beliin lah Bu yang 4 potong 5 potong, lo belajar nak, nih ya sayang. Beda Bu, ini tuh aduh bondingnya. Jadi saya bilang sama ibunya, anak ibu nggak butuh saya, percaya, anak ibu nggak butuh saya, dia butuh kehadiran ibu utuh. Jadi banyak anak tuh ke psikolog Bu, nggak butuh psikolog, enggak sebetulnya, butuh peran orang tuanya hadir. Apalagi kalau orang tuanya divorce, aduh PR lagi deh, mungkin Bu Kades juga banyak yang nanganin kayak gitu ya, atau Bunda. Sebenarnya ibu juga psikolog kan bagi anaknya sebenarnya. Betul, Gitu ibu ya. tuh ya psikolog ya, dokter ya, menteri keuangan Berarti ya. mindset harusnya mindset ya. Mindset. Iron ke anak gitu, ibu ke anak. Betul, ya Bu ya, jadi rumah harus nyaman. Bukan berarti harus gedung mewah. Kalau dikasih gedung mewah alhamdulillah. Tapi kalau rumahnya kecil juga nggak apa-apa Bu, karena percayalah Bu, banyak juga orang-orang rumahnya gedung mewah antar anaknya nggak ada bonding. Jadi bukan tentang seberapa besar, bukan Bu, balik lagi harus bersyukur, tapi seberapa nyaman. Buktinya saya nyaman sama rumah saya, kayak gini suasana rumah saya Bu. Wah itu ngangenin dia, kok saya ke rumah saya masa kecil ya, flashback masa hangatnya tuh masih kerasa loh sampai sekarang. Nah itu yang harus diciptakan, sehingga anak tuh kangen pulangnya beneran kangen gitu loh. Jangan sampai anak lupa punya rumah ya. Berikan rewards Bu ya. Rewards tuh kayak pujian, kata-kata tuh rewards ya. Bukan selalu barang ya Bu. Kadang-kadang mindsetnya salah sih. Jadi setiap anak punya pencapaian saya harus beliin barang, Mbak Intan. Berarti saya boncos dong. Yang bilang barang siapa saya bilang? Pelukan ya. Good job nak gitu. Kasih jajanan boleh nggak? Ya boleh aja, sekali-sekali kasihlah snack lah Bu yang dia punya. Ibu jangan rigid banget, takut ini nggak boleh makan ini, kata ini kandungannya itu. Stres sendiri Bu ya. Udahlah Bu, kita nikmati hidup ya nggak, yang penting jangan ngerusak jiwa, jangan rusak fisik, sama jangan bertentangan sama agama. Udah selebihnya mah udah Bu, atur sendiri aja. Itu kalau yang terlalu kayak gitu tuh Bu, terstres lagi loh Bu ya. Ibu ketawa geli banget. Jadi kalau ditanya Mbak Intan ngasih anaknya snack nggak? Ngasih saya mah. Kalau dia lagi oke semuanya, ayo kita ke ya Alfamart, Indomart, ini bukan iklan ya Bu ya, karena yang dekat dari rumah ya. Yuk silakan ambil, tapi jangan banyak ya nak, 1 atau 2. Jadi kita juga batasin Bu, jangan juga kayak capitan apa jadi ambil ya. Jadi saya batasin, boleh ambil, setiap anak boleh ambil 2. Terserah mau 1 minuman, 1 ciki, 1 ini, 1 boleh. Tapi ajarkan batasan, betul nggak? Mbak Intan ngajarin anaknya makan mie instan nggak? Oh saya kayak kasih anak saya mie instan, kesian Bu kalau nggak tahu rasanya Bu ya nggak? Tapi saya kasih batasan, sebulan cuma boleh 2 kali. Bunda aku boleh makan nggak? Terakhir makan kapan nak? Terakhir makan ini nih. Oh berarti aku boleh besok ya? Dinanti Bu sama dia Bu, sampai dia pilih rasanya apaan tuh Bu. Gak apa Bu, kesian Bu kalau nggak tahu rasanya Bu ya, orang bule aja sampai beli Bu dibawa ke luar negeri, masa kita nggak tahu ya gitu. Nggak apa-apa. Tapi ini balik lagi ke Ibu ya. Jangan diikutin kalau menurut Ibu ini saya salah ya. Jadi kalau pola asuh itu Bu, ambillah yang terbaik buat diri Ibu, pasangan dan anak. Bisa jadi pola asuh saya tidak sesuai dengan pola asuh Ibu, betul nggak? Maka jangan membanding-bandingkan pola asuh kita dengan orang lain. Yang salah tuh ibu-ibu tuh udah kepo, nyinyir, masa paling bener, mites yang kayak gitu ya. Terus komunikasi efektif ya. Bu, komunikasi efektif itu apa? Kalau anak lagi ngomong Bu, active listening, dengerin, jangan kita lihat handphone. Kalau gini, ibu mau anak jadi sahabat, beneran nih Bu ya, anak punya sahabat ya Bu ya. Ya, kenapa anak punya sahabat? Karena temannya dengerin, teman curhat. Lah ibu, anak baru ngomong ya gini Bun, gini, ya gitu doang, yalah. Ngelihat anaknya juga enggak Bu. Ya Allah, saya gemes banget tuh orang tua yang kayak gitu. Taruh Bu, handphonenya taruh. Bun, aku mau cerita. Ya, gimana nak? Terus sangat dapil, malah kalau perlu ya udah siapin apa yang enak-enak gitu, ngobrol. Jadi suasana ngobrol tuh nyaman Bu. Ya, ini anak gimana mau jadiin ibu sahabat? Bun, aku mau cerita. Kenapa? Si ini lagi. Emang itu anak emang begitu kan? Bunda udah bilang, Bunda nggak suka sama anak itu. Ya kata anaknya, males banget gue ngomong sama mama gue.
Jadi kalau ibu mau jadi anak sahabat buat ibu, siapin kupingnya kita, active listening Bu. Bahkan ketika anak mengakui sebuah kesalahan, itu pun kita harus kontrol emosi. Jangan, hah kamu ngelakuin itu? Emangnya paling-paling nih anak ya. Udah besok-besok anak ngelakuin kesalahan gak mau ngomong. Jadi gimana? Ya kita dengerin, kita kaget nih anak kita melakukan kesalahan. Tapi kita akomodir dulu, apresiasi dia mau ngomong sama kita itu dulu Bu. Tapi kita ungkapin perasaan kita, tapi bunda sih kecewa. Jadi kalau kamu tanya sekarang bunda gimana rasanya, ada dua. Pertama bunda seneng kamu cerita sama bunda sama apa yang kamu lakuin, walaupun itu salah. Tapi yang kedua, gimana pun juga bunda gak bohong, bunda kecewa nak. Jadi anak tahu nih, orang tua juga kecewa. Lalu gimana? Ya udah, dari kesalahan kamu ada hukuman pastinya. Nah hukuman juga harus dikasih Bu. Jadi jangan gak ngasih hukuman hanya karena yang ngelakuin misalnya si bungsu ya. Biasanya si bungsu paling banyak dapat ini nih remisi ya. Ya. Jangan kan lagi beri karakter, kasih kalau salah ya salah gitu Bu. Ya. Jadi ibu respon kita terus dijaga Bu. Ya terus gatalnya mulut kita ngomongin anak kita juga hati-hati ya. Sehingga anak mau cerita sama kita. Terakhir quality time. Bukan seberapa sering kita bertemu anak Bu, tapi seberapa kita berkualitas pada saat bertemu anak. Ketemu anak tiap hari, anak cuman ketemu teriakan kita juga nggak kualitas Bu. Ya, jadi bukan tentang ibu bekerja atau ibu tidak bekerja, bukan tentang itu ibu-ibu ya. Tapi ini tentang bagaimana kualitas kita. Jadi bukan jawaban, oh karena saya bekerja maka saya nggak akan dekat sama anak, salah. Oh karena saya ibu rumah tangga sudah pasti ya anak saya dekat sama saya, salah. Karena banyak yang masuk ke klinik psikologi, latar belakang orang tuanya antara ibu rumah tangga dan ibu bekerja sama besar. Artinya bukan tentang profesi ibunya. Jadi jangan lagi kita nyinyir ya, ih pantesan sih ini mah kerja dulu anaknya nggak keurus tahu gitu. Ini sibuk ngurusin anak orang lain, anak sendiri keleleran tuh kayak tadi Bu Kades bilang tuh sibuk ngepoin sini komen netizen bla 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 bla, anaknya kurang gizi. Ya kan tadi gitu ya Bu, tuh itu baru satu, mungkin kalau Bu Kades cerita banyak tuh yang kayak gitu ya. Jadi poinnya ibu-ibu, ini tips yang bisa kita lakukan, tapi ingat Bu, pola asuh itu harus disesuaikan dengan kondisi kita di rumah. Satu hal yang harus dibenahi adalah Bu, tidak ada ibu yang sempurna. Pahami dulu itu. Tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada super mom, tidak ada super woman, itu cuman ada di film, durasinya 2 jam. Setelah itu back to dalam kehidupan normal ya. Jadi ibu hilangkan kata-kata semua harus sempurna, saya bisa menyelesaikan semuanya. Yang perlu diingat adalah bukan ibu yang sempurna, tapi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi pasangannya, dan bagi diri sendiri. Karena begitu kita menuntut kesempurnaan, tinggi erat kaitannya dengan stres. Ya, jadi sadari pada hidup gak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun justru bagaimana kita bisa berdamai dengan kondisi, itu yang membuat kita mempunyai pola asuh yang terbaik, insya Allah. Terima kasih ibu-ibu untuk sharingnya. Jazakumullah khairan. Silakan Bunda mungkin mau dilanjutkan. Masya Allah ya, ini sebenarnya contoh-contoh yang diberikan Mbak Intan itu sangat bermanfaat banget gitu ya. Walaupun sebenarnya juga Rasulullah udah ngajarin kita. Tadi benar kata Mbak Intan, kita lupa sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Saya aja juga segitu Mbak Intan, anak saya juga kan 4 ya. Teman-teman waktu masih awal-awal Bunda bersendiri, beliau rajin malam-malam suka telepon, support Bunda, nangis aja Bun, nangis aja Bun, jangan ditahan. Itu makanya yang nggak pernah lupa Mbak Intan. Jadi anak-anak juga sampai Bunda temennya baik banget gitu ya. Sampai kan Mbak Intan suka pesanin ke anak Bunda ya, kakak temenin Bunda kakak gitu. Jadi beliau yang selalu mensupport Bunda kalau malam. Jadi harus bangkit gitu ya. Alhamdulillah, mungkin itu salah satu vitamin yang ngedorong kita memang harus bangkit. Yang tadinya kita kendor, lemah, akhirnya jadi semangat lagi. Perlu itu amunisi seperti itu. Perlu juga betul teman-teman yang kita pilih. Pilih sahabat yang terbaik, yang dimana saat posisi kita sedang butuh dia hadir. Ya, bukan dia hadir saat kita memang dia gitu. Jadi benar kata Mbak Intan,
Dan nggak salah Rasulullah mencontohkan kita. Beliau jauh ya, jarang, bahkan ngisi sama bunda itu baru berapa kali, tapi luar biasa supportnya. Pun nangis aja, jangan ditahan. Ini akhirnya anak-anak jadi semangat. Kita harus mandiri. Jujur memang di keluarga bunda bukan jadi contoh ya, ini kalau bilang baik aja. Kalau setiap Sabtu Minggu itu kebiasaan ayahnya tuh nyuapin kita berempat Mbak Intan. Jadi dijejer tuh bunda dan anak-anak. Jadi ayahnya tuh yang nyuapin. Wah, udah kebiasaan. Sabtu Minggu itu Sabtu Ahad pasti nyuapin kita berempat. Nah, hal inilah akhirnya ketika yang nggak ada, tadi Mbak Intan bilang kehilangan mama kan? Kebiasaan mama yang intip, Bapak. Anak-anak gitu juga, kebiasaan yang dulu dilakukan ayahnya, sekarang ya nggak ada siapa. Akhirnya bukan ditodong sih, terus langsung dengan sendiri kita maju. Sekarang tugas bunda. Jadi Sabtu Ahad memang walaupun dia udah kerja Mbak Intan, tetap akhirnya betul quality time dengan anak-anak itu makin erat hubungan kita dengan anak, walaupun dia udah kerja atau mungkin kalau udah berumah tangga terasa kita dekat banget dengan anak. Jadi benar juga kalau misalkan anak ngomong, lepas aja handphone, dengerin walaupun ngocehnya macam-macam. Saya tuh kalau lagi ngumpul 3 yang dari Cikarang Asrama tuh kalau pulang tuh kan setiap hari cerita tuh semuanya tuh peristiwanya tentang dia. Dengerin aja, jadi seru. Rame. Akhirnya di sinilah ngerasa bahwa iya ya kita tuh akrab. Dan takut kalau kehilangan satu sama lain. Nah, jadi marah kalau nggak ada kita, dia malah bingung. Bahkan kita jadi dilarang, jangan terlalu banyak aktivitas pun, kapan ngumpul sama kita, gitu. Bukannya justru, udah bunda ngajar aja, dia bebas. Enggak, jadi betul kata Mbak Intan, jadilah kita orang tua yang dibutuhkan anak-anak kita, kehadiran kita. Ini berbagi aja, melanjutkan tadi Mbak Intan, luar biasa. Mungkin dikasih kesempatan kali ya, jangan boleh Mbak Intan ya. Silakan Bu Haji Sari. Itu. Baik ibu-ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi udah gregetan sebenarnya, pengen banyak pertanyaan. Ini sebenarnya pengalaman pribadi dari saya. Saya punya anak 3, 1 sudah rumah tangga, jaraknya dari pertama kedua 14 tahun, kedua ketiga 3 tahun. Nah, yang jadi masalah, anak kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Yang perempuan kelas 3 SMK, yang laki-laki kelas 3 SMP. Memang kalau secara pelajaran lebih pintaran yang laki ini kayaknya. Nah, seringkali memang saya selalu membanding-bandingkan. Nah, cuman kadang nih anak kalau dibandingkan suka gini, biarin aku nggak pintar yang cewek, tapi aku putih cantik. Kalau kamu jelek katanya gitu kan, yang laki karena hitam. Terus gendut. Ya Allah ibu. Terus aku selalu bilang, udah kakak nggak boleh kayak gitu, makanya Nur harus belajar. Yang laki sepertinya nih, saya kerja di rumah sakit, ini memang didikan bapaknya. Setiap habis sholat maghrib dia selalu ngaji. Udah hatam Quran, udah mau 2 kali. Yang cewek agak susah bun yang ini nih. Bagaimana caranya? Berantem terus sama saya, berantem terus. Dan saya salah mungkin, kadang pengen nangis juga. Maksudnya gini, kenapa sih gua sama anak perempuan kok galak banget ya? Galak segalak-galaknya, galak. Sama suami juga galak, suami takut sama aku. Nah, Luar biasa. Saking takutnya kalau dia ngomongin diam, langsung dia diam. Ini alpha woman nih kayaknya. Iya. Kayaknya yang tadi ibu bilang, saya memang kepengen anak saya itu saya yang ngatur, tapi suami saya bilang kamu nggak bisa nurutin apa yang kamu mau. Anak ini punya karakter masing-masing. Suami saya di pendidikan. Nah, jadi dia bilang nggak boleh kayak begitu. Tapi saya sebel Pak sama ini berantem mulu. Itu adalah karakter kamu. Waduh, mampus, ketahuan jeleknya saya gitu. Memang saya ngelawan gitu ya, tapi untung deh Yuda agak ada. Tapi saya sebelnya sifat anak saya yang ketiga itu kayak bapaknya. Kenapa? Diem, susah kalau untuk ditanya. Tapi saya kalau mau ngobrol sama dia gini, Yud sini deh, mama mau ngomong. Iya mah. Tapi kalau sama yang kedua, yang perempuan, kak sini Kiara sini, mama ngomong. Ada apa sih mah? Kata gitu.
kamu tuh bisa nggak sih kalau dibilangin sama mama belum apa-apa dengan jawab, sakit hati kalau digituin duluan gitu loh. Jadinya saya gimana ya Bu, kayak begitu. Tapi kalau sama Yuda itu baiknya minta ampun, kok mau pelukan sama Yuda, mau setiap pulang kerja yang bukain baju saya itu anak laki saya. Yuda, mama bukain baju dong, karena kan gendut, jadi buka baju dia yang naikin ke atas, nggak pernah sama yang perempuan. Lalu sama Yuda, udah dia mah udah ngeliatin atas bawah, mama udah liatin. Tapi sampai saya bilang, Yud, nanti kalau punya istri jangan kayak mama ya, soalnya suka buka baju di depan Yuda. Iya mah gitu. Siapa yang mau ngurus mama nanti udah tua? Aku tinggal di mana? Aku bilang, boleh nggak tinggal sama Yuda? Boleh. Kadang-kadang ngomong kayak gitu. Kalau sama Kiara gini, atau kalau berantem mulu ngapain, kata gitu. Aduh, kadang-kadang ngeri juga nih ya, kalau aku sakit gimana nih aku mau ngurus. Itu kadang ada terpikirkan seperti itu Bu. Jadi saya sebenarnya saya salah, saya bukan gak salah, mungkin tetangga saya tahu deh kalau saya kemarin anak saya tuh yang kayak gimana gitu. Udah pergi deh kalau nggak bisa diatur, pergi mama bilang pergi. Sampai begitu Bu, saya salah ya Bu ya. Kalau makanya saya ngikut ngaji ini, kakak ipar saya tuh seneng, biar saya dapat kajian. Bener, saya juga barusan nih saya langsung WA suami saya, ini loh Pak masalahnya gitu. Padahal mah aku juga emang lawan Bu. Gimana ya, emang itu bener-bener tetangga udah pada tahu deh kalau saya emang galak. Bukannya galak, kepengen semuanya tuh kayak saya ngatur gitu, pengennya tuh jadi nurut sama mama. Tapi kan enggak ya Bu, enggak sama sekali. Ntar nih pulang nih langsung mau saya ciumin nih anak saya deh tuh yang perempuan. Masya Allah. Maksudnya Semoga bener, Allah ubah dan lembutkan hati ibu ya Bu. iya. Amin, amin Allahumma. Nah sekarang kan yang SMK ini lagi pelajaran apa Bu, kalau SMK itu lagi PKL. Dia selalu mama ada cerita heboh, aku dengerin, dia kan di akuntansi. Nah itu masuk akuntansi itu secara dipaksa oleh papanya Bun. Dia mau SMA, papa mau akuntansi biar kamu belajar. Tapi benar sekarang udah pintar. Jadi karena aku sebel mah, aku diomongin gini-gini, udah diam aja Kak ya. Kadang-kadang bener yang tadi suka agak ngeliat handphone, sebentar Kak, mama ngeliat takut ada kantor nih kerjaan gitu. Padahal nggak dengerin kadang-kadang, tapi kadang-kadang suka dengerin. Ya udah Kak, sabar aja Kak, sabar Kak harus sabar. Itu ya gimana ya Bun? Aku mesti bagaimana nih? Jadi sama yang perempuan agak kurang meluk, kurang meluknya terus terang kurang. Karena berantem dulu, kalau yang laki meluk terus, orang dia mukain baju terus kan tiap malam. Ibu namanya siapa Bu tadi? Punten. Ibu enggak nama ibu? Oh Ria. Ibu Ria sih. Saya kerja di Rumah Sakit Hermina Galaxy. Oh, apa Bu sebagai? Front office. Oh Masya Allah. Pasti ramah nih ke keluarga pasien nih. Kata suami saya kalau ngelayanin pasien kok baik ya, kalau di rumah enggak. Itu karena aku tahan. Aku bilang karena tahan. Aku nahan senahan-nahannya. Dimarahin pasien aku sering, bukan aku nggak sering. Tapi begitu di rumah. Oh saya ngerti nih, saya ngerti kenapa ibu di rumah marah-marah ya. Baik Ibu Ria, Masya Allah, terima kasih ya Bu Ria ya. Semoga Allah lembutkan hatinya Bu Ria, hati-hati anak-anak Bu Ria juga ya, amin Allahumma amin. Bu Ria, tapi terlepas dari itu Bu Ria tuh sebenarnya pribadinya menyenangkan loh ya nggak? Dengan cara cerita. Bu Ria itu mungkin tuntutan pekerjaan tinggi ya, sehingga kan tadi kan di depan orang ya harus ramah, kan keluarga pasien dengan berbagai macam dramanya ya Bu Ria ya. Saya praktek di rumah sakit Bu. Pertama mungkin seandainya saya Bu Ria harus bisa membedakan ketika di rumah nggak boleh membawa kekesalan dari tempat kerja, karena banyak yang nggak bisa memisahkan, akhirnya kita menjadikan rumah itu sebagai tong sampah emosionalnya kita. Ya, siapa yang paling kena korban? Anak. Kenapa? Karena kita merasa anak hak milik saya. Nurut aja nih anak sama saya. Nah sekarang yang pertama harus ibu lupakan adalah anak bukan milik kita Bu, tapi milik Allah. Dan satu saat bisa Allah mengambil anytime. Mengambil bukan hanya mengambil berpulang, tapi bisa tiba-tiba dia petugas di luar kota, betul Bu? Tiba-tiba dia harus PKL mungkin berapa bulan gitu kan. Jadi Bu, yang harus pertama ibu lakukan adalah, ya mungkin saya meneruskan nasihat guru saya ya. Ketika ibu mengetahui ibu salah, yang harus dilakukan adalah ya bertobat dan berdoa. Yang bisa melembutkan hati kan cuma Allah ya. Saya cuma bisa ngasih ini secara keilmuan saya, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kesempatannya untuk ibu berubah ya. Jadi yang pertama Bu, sama anak perempuan itu Bu, memang perempuan itu punya ego perempuan sama perempuan. Itu hati-hati loh Bu ya. Saya pun hampir mengalami fase kayak ibu. Sama anak perempuan saya yang kedua,
saya sempat agak ini judes banget nih sama saya ya. Berani-berani dia judes, nggak tahu mamanya dulu ratu judes gitu. Itu Bu yang nggak boleh. Sadari ketika anak judes, kita yang harus lebih baik legowo. Kenapa? Karena kita pernah usia mereka, mereka belum pernah jadi ibu, betul nggak? Nah, sama orang tua tuh jangan judes nak. Ya Allah nak, nanti kamu jadi ibu nak. Mudah-mudahan anak kamu solehah, nggak ngerasain apa yang Bu rasain. Udah gitu aja dulu. Doain ya kan. Karena kalau anak judes kita judes, yang keluar bukan ibu dan anak tapi ego dua perempuan. Tahu kan kalau perempuan sama perempuan gimana Bu kalau berantem ya? Julit-julitan ya. Ya, oh iya bener tuh kata ibu ya kan. Teruslah ya, nanti kemana-mana Bu. Jadi siapa yang harus banyak ngerem? Kita. Ya. Pertama Bu, kalau kita udah tahu nih, kan kita ini tuh kalau udah kayak marah tuh ya Bu, kita tahu ya Bu ya. Sebenarnya kita tuh kalau marah tuh diri kita udah ngasih alarm loh. Hati kita ngomong kan, itu yang dinamakan kolbu Bu. Ya, jadi sebenarnya alarm dari diri kita tuh muncul Bu. Tapi karena kita sudah dipengaruhi oleh emosional kita, marah kita cenderung tidak mendengarkan ajakan diri kita untuk stop, jangan marahin anak, berhenti, marahnya udah. Kita nggak dengerin, kita benamin sehingga yang muncul terus emosi. Maka sekarang yang harus kita lakukan apa Bu? Yang pertama ibu, setelah tadi berdoa dan istighfar, kedua pahami perempuan sama perempuan. Yang ketiga langkahnya adalah Bu, ketika diri ini udah tahu nih, saya bakal marah sama anak saya, maka berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu gimana? Udah. Bunda mau diam dulu, Bunda nggak mau ngobrol dulu karena nanti Bunda bisa marah. Bunda lagi marah, Bunda lagi kecewa. Jadi biarkan anak tahu kalau kita kecewa, biarkan anak tahu kita marah. Tapi yang kita nggak boleh lakukan meluapkan marah dan kecewa di luar batas. Sehingga anak mencari kesempatan gimana caranya jauh sama ibu, sedih Bu. Ya anak kita akan nikah, jangan sampai nanti dia udah nikah nggak pernah nengokin kita Bu. Nah itu tandanya Bu, anak perempuan itu butuh ibu sebagai seorang ibu. Jadi kalau tadi ibu bilang saya jarang meluk anak saya, jangan-jangan ibu yang menjaga jarak tanpa disadari. Karena secara nalurinya anak mau dipeluk. Jadi mulai sekarang Masya Allah kalau ibu bilang nanti mulai pulang saya mau minta maaf. Karena hal itu Bu saya lakukan. Ya, saya bilang ke anak saya ya, ini caranya kita berdamai sama dengan masa lalu kita. Harus Bu, kita sebagai orang tua pasti pernah buat salah, pasti. Kita pasti pernah ngomelin anak lewat batas. Mungkin ibu ada yang pernah mukul tanpa disadari ya. Maka kedepannya itu harus kita perbaiki. Mulai dengan kita berdamai dengan masa lalu kita sehingga rasa salah kita tidak menghantui kita. Jadi langkah ibu tadi bilang, saya nyampe rumah nanti minta maaf, itu juga langkah pertama yang saya lakukan Bu. Sampai rumah saya ngomong sama anak saya ngomong ini, Aa, maafin Bunda ya, ternyata Bunda selama ini salah sama kamu. Anak saya ngomongnya gini karena cowok ya, apaan sih Bunda lebay banget deh responnya. Tapi saya tidak menghiraukan respon dia, karena saya tahu saya lagi meminta maaf sama siapa, sama diri saya dan sama Sang Pencipta. Jadi saya nggak mau respon dia mendistract saya. Iya mungkin Aa udah lupa, tapi Bunda ternyata banyak salah sama Aa. Bunda minta maaf ya Aa ya, Bundain doa ya, doain Bunda ya, supaya Bunda bisa jadi Bunda yang lebih baik lagi. Apa sih Bunda? Lebay deh. Ya anak cowok ya, mungkin kalau anak cewek responnya beda lagi. Apaan sih mamain, mama norak deh ini ya enggak? Iya kan, itu pasti respon anak cewek kan. Tapi kita jangan terdistract sama respon anak kita, karena yang kita lakukan apa? Kita sedang berdamai sama diri kita Bu. Setelah itu peluk. Iya mama lebay tapi mama mau dipeluk, mama mau dipeluk. Jadi kan hari ini sebagai momentum ibu berubah kepada anak. Mudah? Enggak Bu, sulit, babak belur, terseok-seok. Tapi percayalah Bu ya, makin lama kita mengarahnya kepada kebaikan. Dibandingkan orang punya kesalahan, tahu salah, nggak mau berubah. Kalau ibu Masya Allah tahu nih selama ini ada yang salah, terus mau berubah. Jadi ibu harus ikutin. Terus yang kedua, yang selanjutnya Bu, jangan bandingin anak. Ya, si ini pintar, si ini nggak pintar, si ini cantik, si ini enggak Bu. Cantik perempuan ya emang cantik ya, kalau ganteng cowok kan Bu ya. Jadi Masya Allah anak kita adalah yang terbaik ya. Si adek, oh tadi saya sempat denger nih, padahal udah baik ya, ibu masih bilang gak suka karena mirip bapaknya. Ibu jangan-jangan itu karena ibu gak suka sama bapaknya. Jadi ibu, suami saya emang gak cakep, tapi ibu jatuh cinta kan, maksudnya ibu kawin.
Tuh makanya. Jadi Bu, jangan sampai gini loh. Ibu kesel sama pasien larinya ke anak. Ibu gedek sama bapaknya yang kena anaknya. Ibu jangan mindah-mindahin kotak ya Bu. Jadi Bu, sekarang mah Bu ya gendut, hitam segala macam, tenang Bu. Sekarang mah udah canggih Bu. Ntar gedenya ganteng ya tahu-tahu ya Bu ya. Pokoknya udah. Jadi intinya gini Bu, Ibu jangan menyamakan satu kotak dengan yang lain ya. Alhamdulillah dulu aja anak Ibu baik, soleh, soleha, pinter ya kan. Yang bermasalah adalah bagaimana Ibu mengontrol emosi Ibu. Jadi begitu Ibu mau marah, Ibu stop, Ibu mau ke kamar sendiri dulu. Bahkan kan udah diajarin juga Bu ya kan gimana cara supaya kita nggak marah. Kalau dalam ilmu psikologinya, neuroscience-nya, dalam ilmu agama kita juga sama, ambil wudhu dan segala macam gitu ya. Kenapa wudhu Bu? Karena wudhu tuh ada gerakan yang gini kan. Nah kalau orang marah nih Bu, syaraf-syaraf nih lagi besar ya. Jadi memanas. Kerasa nggak sih kalau kita marah tuh ini panas Bu? Karena pembuluh darah tuh lagi terbuka semua. Hati-hati banyak orang stroke karena marah yang nggak bisa tahan. Itu apa? Pecah. Nah, kenapa air? Masya Allah nih agama kita Bu, kenapa kita diajarkannya berwudu? Karena ternyata secara ilmu neuroscience-nya kalau kena air maka syaraf-syaraf itu mengecil Ibu. Makanya kita kenapa tenang. Setelah itu tenangin diri di kamar. Udah tenang baru ajak ngobrol anak. Gitu ya Bu ya. Saya sih ngelihat masalahnya cuman bagaimana Ibu mengatur kondisi emosional Ibu aja. Tapi secara basicnya insya Allah Ibu Ria baik. Ya. Terima kasih Ibu Ria. Terima kasih Bu Ria, insya Allah bisa diterima ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Bu Intan, saya mau nanya, kan kalau misalkan anak umurnya nggak beda juga kan suka berantem gitu kan. Nah terus kalau misalkan seandainya berantem, misalkan sampai gebuk, mukul gitu segala macam, kira-kira konsekuensi apa yang harus kita kasih ke anak? Ya, Baik. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia tadi bener ya. Jadi memang namanya anak mah mau beda umur jauh mau deket berantem mah berantem aja ya Bu. Yang perlu dilakukan orang tua tidak boleh memihak. Walaupun misalnya berseterunya sama anak yang kecil ya. Kadang-kadang orang tua tuh toto belainnya adik melulu gitu ya karena bentuknya lebih mungil, lebih kecil gitu. Tapi bisa jadi adik tuh pemicu ya Bu gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita netral ya. Yang kedua dudukan. Masalahnya kayak gimana? Dengerin dari dua belah pihak. Jangan satu pihak aja dengerin. Walaupun misalnya anak-anak balita tuh bisa loh Bu menyampaikan, cuman emang bahasanya aja masih berantakan, tapi dengerin ya. Yang salah harus minta maaf dan membenarkan. Kalau menurut Ibu perlu dapat hukuman, kasih hukuman sesuai apa yang sudah dilakukan. Yang benar harus diajarkan mau memaafkan. Jadi kalau kita bias di area itu Bu, nanti kita sebenarnya nih message-nya banyak Bu. Kalau kita menyalahkan satu orang aja, satu pihak aja itu terus yang salahin, nanti anak tuh nggak belajar hak dan kewajiban. Nah ini PR-nya besar nih. Jadi kalau salah harus tahu ketika dia ngambil hak orang lain, ketika dia melakukan hal yang orang lain gak sukai, artinya kan dia melanggar kan, ada yang dilanggar, maka dia harus minta maaf. Kenapa ini message-nya sampai besar? Anak akan tahu dia harus bersikap dan berposisi seperti apa. Jadi itu langkah-langkah 3 hal yang harus Ibu lakukan. Kalau konsekuensinya misalkan dia mukul, kira-kira apa yang harus kita lakukan, hukumannya atau konsekuensinya? Ya, misalnya dia mukul ya, kita kasih tahu memukul itu sakit, nggak boleh. Tanya sama yang dipukul, sakit nggak tadi? Sakit. Maka karena kamu memukul, terserah konsekuensinya apa Ibu. Misalnya kurangin waktu main gadget, misalnya kurangin uang jajan, ya, kurangin hal-hal yang dia sukai. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka ada hal dari yang kamu sukai akan berkurang waktunya, gitu. Karena kalau melakukan hukuman tidak dari melalui hal yang dia sukai, biasanya impactnya kurang dapet tuh, gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak senang gadget, betul nggak? Ya, maka misalnya gini, karena kamu mukul, kamu nggak boleh mukul orang lain gini-gini. Jadi kamu dapat hukuman ya, karena mukulnya misalnya sekali apa 2 kali, ya Ibu tinggal kurangin aja. Misalnya waktu main gadgetnya yang tadinya boleh dari abis asar, sekarang baru boleh saya abis maghrib. Jadi dikurangin, sehingga dia tahu ketika ada hak orang lain yang dia sakiti, maka akan ada dari dia konsekuensi penggantinya, gitu. Jadi itu, tapi Ibu harus tega ya. Kadang-kadang kita yang nggak tega, iya nggak? Misalnya, udah karena kamu sekarang tidurnya di luar. Kalau orang bule tuh lebih sadis lagi loh Bu kalau ngasih punishment ya, tapi mendidik gitu ya. Misalnya, oke, mulai sekarang kamu makan tapi makannya di luar, masih di luar, bukan di ruang makan, tapi misalnya di sofa sendirian gitu. Kalau orang bule kayak gitu, kita nggak bisa lah kayak gitulah ya gitu ya.
Tapi kita harus konsekuensinya harus ada dengan apa yang kita terapkan tadi. Karena begitu anak dapat hukuman terus ternyata kita kasihan. Ih kasihan ya lihat kakak-kakaknya pada main, adik enggak. Ya udah dede boleh deh kamu main dede. Akhirnya anaknya menangkap sinyal. Oh berarti ibu saya kalau buat aturan yang bisa dilanggar. Jadi peran kita sebagai ibu crash. Ya. Boleh. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yana. Ini anak saya pertama. Oh ini anak ibu. Oh iya. Yang Masya kedua Allah ini anak perempuan. ibu nih. Yang ketiga laki meninggal. Terus yang keempat SMK kelas 2. Ya. Terus ada lagi anak asuh satu, Aldi kelas 6. Yang saya mau tanya ini Aldi sama Ido ini berdua suka berantem nih. Yang ini nih yang SMK itu. SMK Sama yang kelas 6. sama yang kelas 6 anak asuh yatim. Jadi mereka kalau misalnya kalau dikasih jajan tuh kan yang SMK beda. Dikasih jajan 25 yang gede, terus yang kecil kan Aldi 10. Ini yang kecil nih suka kayak gitu, Bunda nggak adil gitu. Oh Abang Ido katanya kasih 25, Aldi kasih 10. Terus mukanya jebrut aja saya. Kan kadang-kadang saya suka kesal juga ya. Terus kalau misalnya saya bilang nggak bisa begitu Aldi, dia kan SMK, kamu kan SD, jadi mesti beda. Terus ngambek deh gitu, ngambek aja. Ya saya jadi ngikapinya bingung gitu, jadi gimana ini? Itu Bu harus diselesaikan. Jadi artinya gini, anak harus tahu semua sesuai dengan porsinya. Jadi ibu gini, kalau ngambek itu bagian dari dia, ibaratnya kita Bu nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba nih. Kalau gue ngambek begini, kira-kira mama aku nurutin gak ya? Kalau mamanya nurutin, berarti dia menang. Enggak, aku nggak turutin. Bagus, nggak akan lama Bu begitunya. Dan kita flat aja. Enggak, karena Bunda dipanggilnya apa? Panggil Bunda. Bunda. Karena anak kelas 6 SD menurut Bunda 10.000 cukup. Iya. Ya, jadi kamu cukup segitu udah dan kita nggak usah dengerin. Mama nggak adil gini. Bukan masalah adil itu bukan berarti harus sama nak. Adil itu semua sesuai dengan porsinya. Jadi karena SMK sekolahnya jauh lebih panjang, lebih lama, butuh ongkos dan lain-lain, maka uang jajannya lebih tinggi. Ya kamu cukup segini. Nanti kalau makin besar kamu akan naik juga porsinya sesuai kebutuhan. Udah ya, jangan bahas-bahas lagi soal uang saku. Jadi kita tutup. Terus udah flat aja. Nah, itu makanya saya bilang mendidik anak itu adalah balutan antara kasih sayang dan disiplin. Kadang-kadang disiplin yang orang tua suka nggak tega. Flat aja Bu, dingin aja. Saya juga gitu sama anak saya gini nih. Tapi anak saya masih mau ngolo-ngolo gitu, Bunda gini-gini. Nggak, jalan aja. Hati sebenarnya nggak enak ya. Hati sebenarnya bisa nih ngasih lebih gitu kan. Tapi bukan itu message-nya. Saya pengen ngajarin anak-anak bahwa semua ada porsi dan batasannya ya. Insya Allah ya Bu bisa ya. Paling nggak lama Bu, dia juga bosen Bu, dia mau mulu. Ya, kuat-kuatin dari ibunya ya. Ya. Masih ada satu lagi. Nah, ya udah 2 lagi ya. Mohon maaf ya ibu-ibu yang belum kebagian. Gak apa-apa nih, 2 lagi terakhir boleh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam. Saya Bu Rani. Tadi dikatakan kalau kita mendidik anak itu antara orang tua itu harus sama-sama ya. Maksudnya antara ayah dan ibu itu harus berkesinambungan gitu ya. Tapi kalau misalkan di satu sisi belum terjalin komunikasi antara ayah dan ibu gitu. Jadi di satu sisi itu ayah dengan aturannya, ibu dengan aturannya, seperti itu. Karena kalau ditanyain tuh mesti merasa ayah itu aku sudah jadi seperti ini didikan ibuku seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang juga sempat dibilang juga jangan didik anakmu seperti di zamanmu, seperti itu kan ada ya. Nah gitu. Cuman ya itu kendalanya, kadang-kadang kalau misalkan kita ngasih nasihat ke anak bisa bantah, kata ayah nggak seperti ini gitu. Jadi bingung juga ya mungkin sebagai anak ya. Jadi gimana nih Mbak Intan kalau menurut Mbak Intan? Baik. Terima kasih, syukron. Terima kasih Bu. Benar Bu, itu kan dari sahabat ya, dari Ali bin Abi Thalib ya, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka akan hidup di zamannya mereka, bukan di zamanmu. Paling nggak boleh kita tuh dualisme. Suami sama kita berbeda pendapat nggak boleh. Makanya saya suka ngadain kelas-kelas parenting Bu. Saya ada satu kelas yang wajib suami harus ikut. Kenapa? Suami itu bukan mencari nafkah doang, ikut mendidik, ya enggak? Ini tuh kita kena dari asupan pelajaran kita zaman dulu Bu. Ini ibu budi, ya. Ayah bekerja, ibu mengurus adik, mengurus anaknya enggak.
itu konsep ini Ibu Budi melekat banget Bu sama kita Bu, ya kan? Coba kalau Ibu Budi zaman dulu mengasuh anak tugas ibu dan ayah, rasanya ayah yang sekarang tanggung jawab ya Bu ya. Ya. Tapi itu artinya pelajaran kita jangan nyalahin pelajaran masa lalu, pelajarannya apa? Hal kecil yang kita dengerin setiap hari ternyata membawa pola, betul nggak? Nah, makanya hati-hati kalau nyeritain anak lagi kecil-kecil tuh yang baik-baik Bu, nempel soalnya Bu. Nah, ibu harus ngobrol sama suami, harus ya. Satukan pola asuh. Yang perlu dipahami, yes, setuju, kita berasal dari kedua orang tua yang berbeda, pola asuh yang berbeda, aturan yang berbeda, betul banget. Tapi bukan berarti nggak ada titik tengah dari dua pola asuh yang dibawa dari kita masing-masing. Titik tengah itulah yang dijadikan pola asuh buat anak ibu sekarang sama anak yang sekarang nih ya. Kenapa kalau enggak Bu? Kalau enggak, anak punya peluang mengambil pola asuh yang enak buat dia. Yang enak buat dia dibilang good cup, yang nggak enak buat dia bad cup. Aduh, malas banget deh kalau mak gue begini. Babe gue tuh orangnya santai, chill. Tuh udah bahaya tuh orang tua kayak gitu. Makanya kenapa kalau buat aturan dua-duanya harus sepakat. Jadi kalau salah hukumannya sama, kalau rewardnya sama, sehingga anak nggak punya peluang membandingkan. Ya, jadi misalnya ibu nih, ayah suami lagi ngasih aturan gitu, terus ibu nggak suka sama aturannya, jangan dibantah di depan anak, karena anak punya peluang untuk berlindung di balik ibu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada yang nggak suka dengan cara suami kita mengasuh anak, diomonginnya bareng-bareng di mana? Di kasur Bu. Tempat tidur jangan cuma tempat tidur doang Bu, yang ngobrol ya. Tapi kita harus ingat suami punya marwah sebagai pemimpin. Jangan kita gores marwah pemimpinnya. Ya. Kita memang dalam secara agama kita juga pemimpin ya Bu, pemimpin bagi anak-anak dan rumah yang kita tinggali, bukan memimpin suami kita. Kadang-kadang ibu-ibu nih suka ada gini, ibunya yang belajar, suaminya nggak belajar kan, kayak sekarang kan belum ya. Langsung deh kita jadi leadernya. Tadi tuh saya belajar ya, katanya ya gini, ayah tuh harusnya begini, dijamin ibu besok jangan ikut lagi deh, sesat. Karena ibu yang terlalu nafsu ngeluarin ilmu, nggak ngerti cara nyampeinnya, ambiar. Ilmu bagus jadi nggak bagus ya. Jadi artinya gitu. Jadi kalau mau ayah, kita tuh nggak boleh tau ya, kita tuh beda pendapat. Nanti anak tuh nyalain terus, kalau nggak ke aku ke ayah, dia ngikut mana yang enak, gini ini bahaya loh Bu. Anak kayak itu bahaya. Cenderung dia bisa ngebenturin aturan dari kita berdua. Ya, jadi kita ngasih masukannya di tempat tidur, ngobrol. Kenapa tempat tidur? Logikanya tempat tidur tuh suasana udah nyaman. Tapi komunikasi efektif sama suami dilihat beberapa hal Bu, diantaranya timing. Kalau di tempat tidur tapi kayaknya dia capek dari kantornya udah mumet, jangan ibu tambah dengan masukan-masukan motivasi ya. Ya, jadi kita harus tahu timing. Yang ada pusing Bu ya, di kantor baru target, di rumah dikasih target juga gitu kan. Jadi artinya kita sebagai istri ya Bu, istri itu punya kemampuan apa Bu? Kan di balik seorang suami yang hebat, dari laki-laki yang hebat, ada seorang istri yang mendampingi. Artinya istri nggak perlu muncul di depan Bu, tapi istri mampu mengobrak-ngabrik strategi suami, betul nggak? Iya, yang penting bagaimana cara ngobrak-ngabriknya itu yang harus kita mainkan Bu, gitu ya. Jadi yang paling nggak boleh berbeda pendapat ya. Insya Allah bisa ya Bu. Ingat, kita dilahirkan dari pola asuh yang berbeda, lalu kita menikah, hidup bersama, pasti banyak yang dikaget-kagetin ya. Tapi mengubah orang itu menjadi sesuai kita nggak mungkin, karena kita pun juga nggak mau diubah sesuai kemauan dia, betul ya Bu ya. Tapi sejatinya saya melangkah maju, kamu melangkah maju, sehingga ketemu di titik tengah, dan titik tengah itulah pola asuh buat anak-anak ibu. Bisa ya Bu, insya Allah. The power of communication ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Intan, ini saya mau sebagai ibu berusaha lah untuk menjadi sahabat, teman yang asik menurut saya tadinya. Tapi ternyata perjalanan anak saya SMA yang perempuan, yang laki-laki SMA kelas 1, yang perempuan kelas 3 SMA. Saking asiknya mungkin sama mamahnya, terkadang mereka lupa kalau saya ibunya gitu loh. Saya minta tips Bu Intan gimana cara ngedeketin anak. Kalau nak, aku tuh mama loh, ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kamu lewatin dari itu. Contoh apa Bu? Contohnya Contoh. misalnya
kata-kata yang simple aja, misalnya dia kelepasan gitu, mama gila banget sih kayak gitu. Kadang itu di depan orang lain yang saya anggap itu adab ya gitu kan. Kakak harus tahu kamu di mana kayak kita seringkali kelepasan ibu gitu. Saya minta tips, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu siapa namanya Bu Punten? Ibu Sesi Wintan. Ibu Sesi ya. Pertama, ibu alhamdulillah bisa deket sama anak ya, sampai anak bablas ngomongnya ya gitu. Tapi artinya itu menandakan anak sudah nyaman. Jadi kita gini, kalau ngeliat satu masalah tuh lihat good point-nya dulu. Good point-nya berarti anak udah nyaman sama ibu gitu ya. Tapi memang kita ibu harus punya wisdom, harus punya marwah Bu. Ya, saya setuju tuh gitu. Terus gimana gitu? Nah kadang nih Bu, kebablasannya kalau ibu udah jadi sahabat sama anak, negor nggak enak, betul nggak? Saya takut anak nggak mau lagi sama saya gitu istilahnya, nggak mau cerita lagi, nggak mama jadi rese gitu, jadi baper gitu. Nah makanya mamanya nyampeinnya jangan pakai kalimat yang kayak baper, ya. Jadi gini, ya Allah, Bunda nggak mau tahu dipanggil gila lagi kayak tadi depan umum, tahu nggak kok kayak gitu tuh kayak kamu tuh nggak diajarin sama orang tuanya. Betul Bunda, betul saya begitu. Ya begitu tapi ulang terus, bener ya nak. Sekali ngasih taunya kayak gitu, 2 kali. Kalau masih diulang boleh Bun, kita tegas. Kok kamu masih sih bercanda gitu? Bukan Bunda nggak mau, tapi ada batasannya nak. Kalau sama teman-teman seumuran kamu nggak apa-apa ngomong, wah gila lu, nggak apa-apa. Tapi masa sama Bunda gitu kan, malah harusnya kamu doain Bunda yang baik-baik, jangan ngomong gila. Nah, gitu. Jadi gini, ada kalanya kita mainin nasihatnya light, tapi kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali nggak berubah, strike kitanya yang tegas. Bunda nggak suka ya kamu bercanda kayak gitu lagi, kan Bunda udah ngomong nih nak gini. Jadi ada kadang-kadang anak harus dikasih tau sama kita, nah ada bercanda yang bisa kita lakukan di depan umum, ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena kamu juga pasti kan kalau di depan umum nggak mau ya nak Bunda bercandain yang bikin kamu malu. Nah ya, jadi ambil good pointnya kayak gitu. Sebenarnya masalah ibu insya Allah ringan ya Bu ya, tapi bagaimana berkomunikasi, dan ini kayaknya mamanya nggak enakan nih. Jangan nggak enakan ya, wisdom kita sebagai orang tua harus keluar, dan anak harus tetap belajar tadi adab itu harus diajarin sama anak-anak. Jadi do and don'ts-nya clear, tapi tanpa menggores kedekatan. Jadi jangan dimarah-marahin juga ya, tapi cara ngomongnya aja dari hati ke hati. Insya Allah anaknya kan udah besar, dari hati ke hati jauh lebih powerful. Baik, makasih Ibu. Sama-sama. Baik jamaah yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf apabila yang masih ingin bertanya belum ada kesempatan pada hari ini karena mengingat waktu sudah menjelang zuhur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga membawa ilmu yang bermanfaat keluar dari sini yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu. Terima kasih kepada Ibu Kades, Ibu Ambar. Terima kasih kepada Mbak Intan beserta tim, Mbak Efra dan Mbak Egi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup, kita akan sama-sama mengangkat kedua tangan kita untuk mengaminkan doa yang akan disampaikan oleh Bunda.